SHRUDNG D Hipens bab 91 sampai dengan bab 100. Bab 91, di mana kehidupan tidak bertemu. Yevan berlari dengan cepat, melintasi gunung dan melewati gunung, sembuh seperti Keraro, dengan cepat seperti Ceeta, dan gunung itu dengan cepat mundur. Namun, ia tidak dapat benar-benar menyingkirkan orang-orang di belakangnya. Beberapa tokoh masih mengikuti dengan cermat. Saya dapat membayangkan bahwa orang-orang itu tidak lemah. Saya takut mereka sudah menjadi bhikkhu di tengah dan akhir dari lautan yang menderita. Tiba-tiba, ekspresi Yevan memadat, dan ada sebuah ngarai besar di depannya. Ada dua sosok yang menghalangi jalan. Tidak hanya ada mengejar tentara di belakang, tetapi juga dua orang melampaui mereka terlebih dahulu. Pada saat ini, ketika sudah terlambat untuk berbalik, dia berhenti sekarang dan berkata, "Dua orang, kami mengobrol bersama belum lama ini, mengapa sekarang menghalangi saya?" Di depan, yang terhalang oleh jalan keluar ngarai adalah pria dan wanita, keduanya berusia 25 hingga 6 tahun. Ada senyum sinis di sudut mulut wanita itu, dan dia berkata, "Kamu begitu baik di Gua Xiang, mengapa kamu melarikan diri? Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas?" Pria itu mengambil beberapa langkah ke depan dan memaksa Yevan untuk mengatakan, "Bukankah itu pencurian? Kalau tidak mengapa buru-buru melarikan diri?" Ternyata menjadi pengemis dan karakter pencuri yang tidak berubah, ketika kami tiba di Xiangdong tidak bersih. Saya pikir potongan, sumber, pada Anda juga datang dari arah yang salah, mungkin itu dicuri dari Gua Xiang kami, jika tidak, bagaimana mungkin seorang pengemis kecil memiliki hal yang begitu berharga? Wanita itu mendekati di sini. Dalam proses ini, Yevan juga bergerak maju, dan tampaknya wajar jika dia tidak ingin bergegas. Dia tenang, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Kedua pria itu jelas ingin merebut sumbernya, tetapi mereka masih harus memberikan dia mendaftar tuduhan yang tak terhitung jumlahnya. "Bagaimana kamu bisa menguburku seperti ini, sumber? Ini jelas harta keluarga saya, tidak bisa memercikkan air kotor ke saya seperti ini." Yevan sudah mendekati keduanya selama pidato. Dan pada saat ini, orang-orang di belakang melihat kedua belah pihak mendekat dan berteriak, "Hati-hati." Tapi sudah terlambat, Yevan menembak dengan tegas dan melompat, gerakannya sangat cepat, tangannya menonjol seperti kilat, dan kepala keduanya jatuh bersama, dan keduanya pingsan. Kedua bhikkhu itu tidak bisa memikirkannya lagi. Pengemis kecil berusia 11 atau 12 tahun akan memiliki keterampilan yang mengerikan. Dia tidak siap dan jatuh ke tanah dalam sekejap, tidak sadar. Yevan tidak menggunakan buku emas, terutama karena ada dua orang di depannya, dan dia tidak yakin membunuh mereka secara instan. Selain itu, dia ingin menciptakan ilusi bagi orang-orang di belakang, berpikir bahwa dia telah membunuh orang pertama dengan cara ini, dan tidak mengerti metode kultivasi. Pada saat ini, Yevan mengeluarkan parang kecil dari wanita itu, berusaha untuk memotong keduanya, dan tiba-tiba ada teriakan dari belakang. Yevan tidak jatuh, dan cibiran muncul di sudut mulutnya, "Semoga bisa menyesatkanmu." Dia berpura-pura panik dan terus berlari ke depan. Benar saja, ada kebencian ke arah di belakangnya. Seseorang berkata, "Bocah kecil ini sangat licik dan memiliki konstitusi yang kuat. Saudara yang pasti telah dibunuh di hutan batu seperti ini. Terima kasih kepada pengikut dekat kita, jika tidak, Brother Wang dan Sister Zhang juga menderita secara tak terduga." Yevan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu tidak bisa mengejar ketinggalan. Jika kamu benar-benar terjerat, kamu akan terkejut." Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika dia mengungkapkan kartu itu sebelum waktunya, dan jika dia dikelilingi oleh beberapa orang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang dia telah berhasil menyesatkan beberapa orang, dia akan menambahkan jimat. Setelah berlari lebih dari selusin mil, ketiga sosok itu akhirnya muncul, dan wanita di tengah mencibir, bagaimanapun, dia bukan murid Xiang Dongtian. Meskipun dia berlari cepat, dia berkeliling banyak ketidakadilan. Kami berhenti. Dua murid laki-laki lainnya terlihat muram, dan salah satu dari mereka bersuara dingin, mengatakan, "Kasihan yang sebenarnya dibunuh oleh seorang pengemis kecil, dan dia terjebak dalam tipuan anak ini, penuh kebencian. Jika bukan karena kita tiba tepat waktu, saya khawatir bahwa saudara Wang dan saudari Zhang juga menderita secara tak terduga, dan mereka berhasil diserang oleh pengemis kecil ini." Murid laki-laki lainnya juga tampak kedinginan. Yevan berpura-pura takut, mengungkapkan pandangan bahwa bocah laki-laki berusia 11 tahun seharusnya tergagap, dan berkata, "Beberapa. Ini tidak bisa menyalahkan saya, mereka ingin membunuh saya ingin mengambil, sumber, saya tidak bisa menahan diri sementara mereka tidak siap, saya kaget mereka." Wanita itu tampak kedinginan dan berkata dengan dingin, "Kakak yang terbunuh olehmu. Aku mengira dia mengejutkannya. Aku tidak berharap dia pingsan. Dia jatuh ke tanah dan meraih kakiku. Aku takut, mengeluarkan pisaunya, dan tanpa sengaja membelahnya di lehernya." Yevan menunjukkan warna ketakutan yang seharusnya dimiliki anak itu. Tidak hati-hati. Wajah wanita itu suram, wajahnya yang cantik tertutup salju, dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak sengaja membunuh Brother Yang." Apakah ini lelucon atau ironi? Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, bahwa, sumber, itu pergi, bunuh dia, dan balas dendam pada saudara Yang. Terlalu murah untuk membunuhnya secara langsung. Kedua murid laki-laki memancarkan cahaya dingin di mata mereka, mengungkapkan peluang membunuh. Pada saat ini, Yevan terus menggerakkan langkah kakinya, tampak gemetaran, bahkan untuk menyesuaikan arah, dia berdiri di garis lurus yang sama dengan dua murid laki-laki sebagai 3 poin dan 1 garis. Wow! Pada saat ini, cahaya keemasan menyala keluar dari tubuh Yevan, seperti kilat keemasan, sehingga matahari di langit dikalahkan, buku emas itu menyilaukan, dan berkedip melintasi langit. Po, po.
Dua suara lembut datang, dan kedua pria itu mati, terpotong oleh pinggang, dan darah mengalir deras. Setengah bagian atas tubuh mereka jatuh ke tanah, dan darah terus membengkak. Bagian bawah tubuh membeku selama sedetik sebelum jatuh dalam genangan darah. Kamu. Wanita itu terkejut, tetapi merespons dengan cepat, dan pada saat itu jaring ungu dikorbankan, dan dia berjalan ke arah Yevan. Buku emas itu seperti matahari keemasan, seperti nyala api keemasan yang menyala di kobaran api, bergegas menuju jaring ungu, keduanya mengeluarkan bunyi dentang. Jaring Dewa Ungu pecah dan jatuh ke tanah, buku emas bergegas melewatinya, suara, sikat, menyapu, suara, kotoran, dan kepala wanita itu berguling ke bawah. Yevan menyeka keringat dingin, jika tidak menyembunyikan kartu bawah, menyesatkan beberapa orang dengan sukses, kemungkinan besar dia jatuh dalam genangan darah. Ingin membunuhku dan merebut sumber kematianmu menyulitkanku untuk merasa bersalah, ini kesepakatan sederhana. Yevan Ru terbang pergi, dan tidak berani menunda sejenak. Baru saja berlari lebih dari 100 meter, dan kemudian terdengar teriakan, dan masih ada beberapa orang. Saat ini, dia sudah mengejar ketinggalan. Yevan melirik ke belakang dengan tergesa-gesa, ekspresinya tiba-tiba menegang, karena dia melihat Bruce Lee. Dia tidak bisa mengatakan seperti apa perasaan itu. Lagi pula, ada sentimen di masa lalu. Meskipun sudah lama berakhir dan menjadi awan penglihatan, pemandangan seperti itu masih di luar harapannya. Dapat bersikap acuh tak acuh dan relatif, bisa seperti orang asing, tetapi itu adalah pemandangan seperti itu. Apakah kamu akan membunuhku, atau mengikuti aku untuk menghentikan saudara-saudaranya? Aku harap ini yang terakhir. Yevan berbisik, meskipun hubungan sudah lama berlalu, tidak mungkin baginya untuk menyebabkan riak, tetapi jika itu adalah yang pertama, itu terlalu berdarah. Yevan berlari di antara gunung-gunung, berlari di tanah yang datar, dan sangat cepat, tiba-tiba, ada bel berbunyi dari belakang, bergema di antara gunung-gunung. Ini dari Xiang Dongtian. Yevan melihat ke belakang dan menemukan beberapa jejak berhenti setelah mendengar bel, dan kemudian berlari kembali dengan cepat. Suara lusinan bel mereka mundur ketika mereka mendengar bel berbunyi. Apakah Xiang Dongtian memanggil semua murid untuk kembali ke gerbang gunung? Yevan berpikir dengan sangat cepat, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan, Xiang Dongtian pasti muncul. Secara umum, kemungkinan besar mereka tahu identitas kesatria keluarga Jiang. Tidak bagus. Dia terbang jauh. Ketika melewati sungai, dia mengambil sumber, dan melemparkannya ke dasar sungai. Tuan kedua Xiang Dongtian bisa merasakan nafas, Yuan, dan orang-orang kuat lainnya juga harus bisa merasakannya, dan mereka tidak bisa membawanya bersamanya. Dia akan datang dan mengambilnya nanti. Cavaliers, dalam hal ini, masalahnya sangat bagus. Aku tidak bisa lari dari gunung, aku harus berpikir secara terbalik, mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Yevan berlari kembali dengan cepat, dan kemudian datang ke air terjun besar, bergegas masuk, terjebak di dinding batu, dan membiarkan aliran air terus-menerus mengenai tubuhnya. Meskipun latihannya saat ini tidak terlalu dalam, dia juga bisa menahan napas untuk waktu yang lama, jadi dia bisa menjulurkan kepalanya, dan menghirup udara segar ketika dia tidak bisa bertahan. Sama seperti ini, Yevan Yi telah bersembunyi selama 3 hari. Seseorang telah terbang dari sini selama periode ini, tetapi dia tidak memperhatikan air terjun di bawah ini. Kemudian, Yevan mengubah tempat untuk bersembunyi dan bersembunyi di gunung yang dalam ini selama setengah bulan tanpa diketahui. Malam ini, Yevan diam-diam meninggalkan pegunungan di mana Xiang Dongtian berada dan berjalan keluar dari gunung. Beberapa hari kemudian, dia muncul ribuan mil jauhnya, benar-benar jauh dari sana. Mengingat pengalamannya di Xiang Dongtian, Yevan sangat terkesan dengan penampilan acuh tak acuh Li Xiaoman, dia membujuknya untuk tidak realistis, menerima kenyataan, dan menjadi manusia biasa, memberi orang rasa keagungan. Aku harus menyingkirkan kesatria keluarga Jiang. Aku akan menemukan tempat untuk berlatih sesegera mungkin. Namun, Yevan Wanwan tidak berpikir bahwa hanya 3 hari kemudian, dia menemukan kesatria keluarga Jiang lagi sambil menatap langit di sebuah kota kuno. Ini benar-benar melekat, masalahnya bukan sumber itu. Yevan mengambil semua hal dari tubuhnya. www.mtnovel.com. Sepotong batu giok putih diberikan kepadanya oleh orang tua Wu Qingfeng. Seharusnya tidak ada masalah. Ada juga sepotong batu giok rusak yang tidak memiliki sudut dan terlihat seperti batu busuk, diberikan kepadanya oleh Tauduan D yang tidak bermoral, dan seharusnya tidak ada masalah. Kemudian, dia mengeluarkan bodhi kenari besar dan berkata pada dirinya sendiri, apakah karena itu? Jika bodhi ini hilang, sangat disayangkan, karena dapat membantu orang memahami Tao. Yevan tidak pernah menganggapnya sebagai harta spiritual, dan selalu menganggapnya sebagai benih pohon dewa. Sekarang setelah dipikir-pikir, ia menemukan bahwa masalahnya mungkin ada di sini. Mungkin harta yang dirasakan Jiang Yichen adalah tubuh ini. Segera setelah itu, Yevan naik ke restoran dan memesan beberapa makanan untuk persiapan makan. Di mana kehidupan benar-benar bertemu. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di telinga Yevan, dan seorang lelaki tua kurus dan berambut putih datang kepadanya seperti hantu. Penatua Han. Yevan Jing hampir membalikkan meja. Itu benar-benar prajurit yang miring dan hujan malam. Dia benar-benar bertemu dengannya di titik ini. Tampaknya kita ditakdirkan, aku mencarimu. Penatua Han dari Lingsu Dongtian duduk di seberang meja. Apa yang salah dengan Penatua Han mencariku? Penatua Han seperti kayu kering, daging keriput, hanya lapisan kulit tua yang terbungkus tulang, dengan rambut putih menutupi wajahnya, terlihat sangat menyeramkan. Dia berkata dengan sedih, aku telah menyiapkan ramuan yang tak ada habisnya untukmu, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda dan tidak ingin bertemu lagi di sini. Banyak elisir yang disiapkan untukku. Kamu adalah obat utama, dan obat mujarab lainnya saling melengkapi, Penatua Han berkata dengan tergesa-gesa.
Sial, kau genta tua. Ye Fan menepuk meja secara langsung, dan itu sia-sia sampai sekarang. Bab 92 Obat Utama. Penatua Han tidak marah dan tenang. Dia menuangkan secangkir teh sendiri, membuka rambut putih yang tersebar di wajahnya, dan mengambil secangkir teh untuk diminum ringan. Pada saat ini, Ye Fan memiliki perasaan yang menyeramkan. Jari Elder Han seperti batang besi, dengan akar kering dan hanya lapisan kulit tua yang menutupi halan X. Setelah rambut abu-abu yang menutupi wajahnya terangkat, rahang yang lurus membuat orang merinding, seperti secarik kertas bekas kusut, sangat kusut dan kusam. Yang paling berbulu adalah gusi dan gigi yang terbuka di bibirnya yang keriput berwarna hitam, tidak ada darah dan vitalitas, dan lidahnya menyusut. Ikuti aku di jalan. Penatua Han menyesap teh, meletakkan cangkir teh dengan lembut, dan berkata perlahan, tanpa sedikit pun vitalitas dalam suaranya. Ye Fan ingin mengorbankan sebuah buku emas, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia tahu secara mendalam bahwa perbedaan kekuatan antara para penghiku dari alam yang berbeda terlalu besar. Penatua Han, apakah kamu takut dikutuk dengan melakukan ini? Perlakukan orang-orang yang masih hidup sebagai obat, bahkan jika teman-teman sekolahmu mungkin tidak mengizinkanmu. Kata Ye Fan sambil memikirkan tindakan balasan. Itu mengerikan. Aku sudah siap, tidak ada yang akan tahu semua ini. Penatua Han duduk diam di seberang meja seperti sepotong kayu mati. Semakin tenang dia, semakin suram dan menakutkan dia. Ye Fan mengeluarkan liontin batu giok yang diberikan Wu Qingfeng padanya, berkata, jika kamu membunuhku, penatua Wu Qingfeng akan tahu. Penatua Han memberikan jari yang ringan, dan nafas yang suram memaksa untuk datang, potongan batu giok itu, terbentur, dan pecah, dan hawa dingin yang pahit tetap ada untuk waktu yang lama. Penatua Han berkata dengan ringan, di sini lebih dari 1000 mil dari Gua Lingsu. Saya menghancurkan batu giok dengan muka, dan Wu Qingfeng tidak memiliki perasaan sama sekali. Berbicara tentang ini, dia menyeringai dengan suara gelap, berbicara kamu anak sangat waspada. Aku menepukmu dengan ringan di puing-puing hari itu, meninggalkan tanda diam-diam, aku ingin kembali dan menangkapmu. Aku tidak ingin kamu melarikan diri dulu, dan aku berada di luar jangkauan pengindraanku. Aku tidak menemukannya sampai hari ini. Untukmu, kamu orang tua yang abadi. Kita harus pergi di jalan. Penatua Han berdiri, dan orang-orang di gedung itu, seperti hantu, memberi jalan kepadanya. Ye Fan gesit seperti Ceetah dan ingin melarikan diri dari jendela. Mengapa melakukan hal-hal yang tidak berguna ini? Penatua Han mengulurkan telapak tangannya yang kering dan menahannya, menariknya ke bawah dengan kekuatan besar. Alam yang berbeda seperti dipisahkan oleh jurang-jurang, yang tidak bisa dilampaui sama sekali. Hati Ye Fan mendadak dingin, dan pihak lain memenjarakannya sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan. Setelah keluar dari kota, Penatua Han berkata kepada dirinya sendiri, pergi mengunjungi teman lama dulu, dia berjanji untuk mengumpulkan beberapa jenis ramuan untuk saya, hampir waktunya, sekarang obat utama ditemukan, Anda dapat mengorbankannya ketika Anda melihat ke belakang obat olahan. Ye Fan menatap langit dengan tenang. Dia mencari sosok ksatria keluarga Jiang. Dia lebih suka dibunuh oleh keluarga Jiang daripada dia akan mati dengan hidup-hidup. Hampir sepanjang hari, ketika matahari terbenam, Penatua Han muncul bersama Ye Fan di pegunungan dan hendak mencapai tujuannya. Mengapa ksatria keluarga Jiang belum muncul? Ye Fan cemas. Teman-teman lama datang untuk mengunjungi. Penatua Han membuat suara keras ke arah lembah di depannya, dan gelombang suara mengaduk dan bergema di pegunungan. Pada saat ini, bayangan muncul di langit, dan bergegas ke arahnya dengan cepat. Ksatria keluarga Jiang telah mencari di daerah sekitarnya, tertarik oleh suara itu, dan akhirnya muncul. Ksatria itu sangat kuat, mengungkapkan niat membunuh dan perang yang mengerikan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi, dan binatang buas itu menukik ke bawah, mengayunkan hembusan angin, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tertiup angin. Siapa? Penatua Han menarik Ye Fan kembali. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan kulit gelap keluar dari lembah. Tinggalkan anak ini. Suara ksatria Jiang acuh tak acuh, melirik Penatua Han dan orang tua yang keluar dari lembah. Penatua Han merasakan kekuatan pihak lain, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan Ye Fan, meneriaki lelaki tua di Taniguchi, datang dan bantu aku. Wow! Ksatria keluarga Jiang melakukan tembakan yang menentukan, dan sebuah darah awen melintasi langit dan menebangnya. Itu adalah besi berdarah, darah mekar, dan tidak tahu berapa banyak darah biksu yang diminum, mengungkapkan fluktuasi energi yang mengerikan. Kapan? Penatua Han mengorbankan penguasa kayu hijau, lampu biru berkedip-kedip, dan menyambutnya, tetapi dia dipukul dan diterbangkan seketika. Dia mengguncang seluruh orang, menarik Ye Fan kembali dengan cepat, bergegas ke Taniguchi. Pada saat ini, pria tua Taniguchi juga menembak, menawarkan cermin perunggu, bersinar ke depan, dan permukaan cermin meledak menjadi cahaya terang, dan menembak ksatria keluarga Jiang. Wuhee! Pada saat yang sama, Penatua Han mengorbankan 12 pedang kayu hijau, menandai jalan misterius, memblokir kuartet, dan menjebak ksatria di tengah. Keterampilan serangga berukir. Ksatria itu tidak takut pada warna, mendesak binatang buas itu untuk naik ke langit, menghindari iradiasi cermin perunggu, dan besi berwarna darah menyapu 12 pedang kayu. Orang ini benar-benar terlalu kuat, jangan tinggal di belakang, temukan cara untuk menyingkirkannya. Penatua Han berteriak dengan cemas, pada saat yang sama menyegel Ye Fan, melemparkannya ke lembah. Bang! Ye Fan jatuh ke tanah dan tidak berani untuk menunda itu sejenak, dengan cepat menjalankan metode misterius yang direkam dalam Dao Jing, berdampak pada larangan tersebut. Untungnya, Penatua Han menembak dengan tergesa-gesa, dan tidak tahu detail Ye Fan. Teknik segel sangat sederhana. Segera setelah metode mendalam tahu mulai bekerja, itu benar-benar melanggar larangan. Hidup dan matimu, yang terbaik adalah kehilangan kedua belah pihak.
Ye Fan datang ke bagian terdalam lembah, memanjat tebing dan pergi dari sini. Dia bergegas keluar dari gunung dengan cepat, dan ketika dia melihat sungai yang deras, tanpa ragu-ragu, dia langsung masuk. San ke sungai dan tidak tahu berapa mil dia bergegas keluar. Ye Fan tidak pergi ke darat sampai langit berbintang muncul. Tidak ada orang di hutan belantara, ia beristirahat sebentar, dan kemudian berjalan menjauh. Setengah jam kemudian, lampu di depan menyala terang, tidak terlalu jauh dari kota. Hei, hei. Tiba-tiba, tawa mengerikan-mengerikan datang dari belakang. Ye Fan terkejut, dan tanpa melihat ke belakang, dia berlari lurus ke depan. Namun, ejekan sinis itu jauh dan dekat, seolah-olah burung hantu malam menangis, selalu berlama-lama di sekitarnya. Genta tua, kamu sangat ditakdirkan. Ye Fan berhenti, dan dia mendapati dia tidak bisa melarikan diri. Dalam kegelapan, sosok kurus penatuahan muncul di tanah tanpa menempel pada kakinya, dan muncul seperti hantu, lengan kirinya terpotong, rambutnya rontok, dan tubuhnya berlumuran darah. Ye Fan merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan terasa dingin di sekujur tubuh. Benda tua ini tidak terbunuh oleh kesatria keluarga Jiang, sekarang dia benar-benar putus asa. Kasihan teman lamaku dipotong menjadi daging, dan aku mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari bencana. Suara penatuahan sangat dingin, seperti hantu yang menggigit giginya. Sayang sekali dia tidak meninggalkan hidupmu, Ye Fan menggoda. Penatuahan menembakkan dua listrik dingin di matanya, melayang ke depan dengan tenang, tubuhnya yang kering menunjukkan nafas kematian. Ye Fan ingin melengkapi buku emas dan bertarung dengan putus asa ketika jaraknya cukup. Namun, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Lampu hijau menerangi langit malam dan menyelimutinya seperti api hantu, yang menghalangi dia. Dalam kegelapan, tubuh penatuahan seperti makam didorong ke depan, dan rambut putihnya terbang, menunjukkan wajah keriput, yang tampak sangat mengerikan dan menakutkan, dan ada mata suram di kedua mata. Aku suka hidup segar, tubuhmu penuh vitalitas, kupikir darahnya pasti sangat manis. Penatuahan meraih lengan Ye Fan dan membawanya ke langit. Hati Ye Fan benar-benar dingin, dan dia berjuang keras. Setelah sekian hari melarikan diri, dia masih tidak bisa melarikan diri. Aku meninggalkan bekas pada dirimu, kau tidak bisa melarikan diri. Penatuahan meledak menjadi lampu hijau, terbungkus Ye Fan menghilang di langit. Dia tidak kembali ke Gua Lingsu, tetapi membawa Ye Fan ke hutan belantara Gunung Tandus Diandi, dari gua batu di tebing ke perut gunung. Jangan takut, kematian tidak menyakitkan. Mata Elder Han memancarkan cahaya yang mengerikan. Rumah gua di perut gunung sangat dalam, dan ada mutiara yang tertanam di sepanjang jalan, yang tidak gelap. Penatuahan yang membawa Ye Fan segera datang ke ruang batu terbuka, dan aroma rempah-rempah datang, dan ada lebih dari selusin tripod obat-obatan besar, yang semuanya lebih dari 1 meter, diukir dengan pola yang rumit, sangat aneh. Akhirnya mendapatkan ramuan itu, hahaha. Penatuahan tertawa, suaranya sangat tidak menyenangkan, seolah hantu itu menangis, membuat kulit kepalanya mati rasa. Selain tripod obat-obatan, ada lebih dari selusin lemari obat di ruang batu. Penatuahan membukanya satu persatu, dan ada ledakan aroma obat-obatan. Lihat apa yang telah aku persiapkan untukmu, semuanya tak ternilai harganya dan tidak ada obatnya. Dia membuka sebuah kotak kayu dan tiba-tiba memperlihatkan biji teratai penuh telur merpati, hitam dan tembus cahaya, seperti ukiran batu giok hitam. Ceng, aroma yang kuat menyerbu wajah dan menggerogoti tulang orang itu. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah biji teratai yang lahir dari lotus dewa batu giok hitam. Butuh hanya 500 tahun untuk menghasilkan benih seperti itu. Nilai berharganya tidak terbayangkan dan mengandung esensi kehidupan yang tak ada habisnya. Penatuahan meletakkan kotak kayu dan membuka kotak batu giok dengan tekstur sederhana, dan tiba-tiba warna hijau cemerlang keluar. Buah hijau berbentuk telur, seperti batu giok berukir, diedarkan dengan cahaya lembut dan berkilau-berkilauan. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah buah dari teratai salju safir legendaris. Tumbuh di puluhan ribu meter gunung bersalju. Tidak ada sinar matahari selama ribuan tahun. Ada monster yang kuat di sekitarnya. Butuh waktu 8 tahun untuk memilih satu potongan. Hal-hal ini mengandung esensi kehidupan yang sangat kuat. Jika Ye Fan mengambilnya, itu pasti akan membuka lautan emas pahit. Penatuahan terus berjalan ke depan, dan mengambil sebuah kotak kayu. Setelah dibuka, ada cahaya merah samar. Rumput 9 daun yang eksotis diukir seperti rubi di seluruh tubuh. www.mtnovel.com. Tahukah Anda apa ini? Rumput Phoenix 9 daun yang legendaris. Penatuahan tampak sangat bersemangat dan berkata, menurut legenda, jenis rumput dewa ini hanya dapat tumbuh di tanah yang terkontaminasi oleh darah Phoenix. Butuh lebih dari 10 tahun bagi saya untuk menghabiskan waktu jauh dari Yandi, dan untuk berjalan melalui tempat-tempat kuno dan reruntuhan yang tak ada habisnya. Baru kemudian saya menemukan tanaman seperti itu, bernilai kota dan makhluk langka. Penatuahan terus membuka kotak-kotak itu dan mengeluarkan belasan eliksir, yang masing-masing sangat berharga, langka di dunia, dan tak ternilai. Gereja di dalam gua penuh dengan kecemerlangan, dan semua jenis eliksir mengalir keluar dari berbagai warna, menunjukkan aroma yang menyegarkan. Bahkan di bawah lingkungan seperti ini, Ye Fan juga terpesona. Ramuan langka ini terlalu berharga. Jika dia bisa mengambilnya, dia pasti bisa membuat kemajuan pesat. Penatuahan tersenyum sedih dan berkata, jangan cemburu dan cemburu. Maka Anda akan dimasukkan ke dalam tripod obat yang sama, dan mereka akan bersama Anda. Kamu telah mengumpulkan begitu banyak ramuan. Jika kamu ingin melanjutkan hidupmu, itu sudah cukup. Mengapa kamu ingin menangkapku? Jika kamu hanya membuat wanyang dan, itu sudah cukup, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu telah mengambil buah suci yang legendaris dan dewa musim semi, persyaratanku secara alami akan meningkat.
Bab 93, menyempurnakan orang untuk pengobatan. Pil apa yang ingin kamu latih? Ye Fan ingin menunda waktu sebanyak mungkin, bahkan pada saat ini dia tidak mau menyerah. Alam adalah ramuan yang dapat melintasi lautan pahit, menyeberangi jembatan dewa, dan mencapai pantai lainnya. Penatua Han sepertinya melihat pikirannya, dan berkata dengan sedikit mencibir, Anda tidak perlu khawatir tentang menunda waktu, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda persiapkan dengan tenang dan gunakan sebagai obat utama. Kamu tidak takut kesatria itu muncul lagi? Ye Fan tidak panik atau takut, tetapi sangat tenang dan berkata, mungkin kamu belum tahu identitas orang itu. Penatua Han terlihat sama dan bertanya, apa identitasnya? Dia berasal dari keluarga Jiang. Ye Fan menghela nafas dan berkata, kamu telah menyebabkan bencana besar bagi Gua Lingsu. Mungkin kamu tidak tahu identitas asliku, aku beberapa pertemanan dengan keluarga Jiang, kesatria itu datang untukku. Ye Fan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia mengatakannya sendiri. Penatua Han tidak bergerak, mendengarkan dengan tenang, dan akhirnya berkata dengan dingin, terserah Anda bagaimana menghubungi keluarga Jiang. Saya pernah menyelamatkan gadis-gadis muda yang tinggal di luar keluarga Jiang, dan menjalin persahabatan yang hebat dengan mereka. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke Yanxia Dongtian untuk mencari tahu apakah saya berbohong. Belum lama ini, saya berbagi dengan keluarga Jiang melalui Gua Yanxia. Ini. Wajah Penatua Han berubah pada waktu itu. Lingsu Dongtian adalah salah satu dari 6 sekolah Yandi. Secara alami, dia tahu bahwa keluarga Jiang telah memasuki Yanxia Dongtian. Penatua Han mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apa yang Anda katakan, sulit untuk hidup. Ye Fan serius, dan berkata, Penatua Han, Anda harus berpikir tentang apa yang akan terjadi untuk menyinggung keluarga kuno kelaparan. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi dewa tanpa menyadarinya. Anda harus tahu bahwa Anda telah memulai dengan para ksatria keluarga Jiang hari ini. Mereka pasti bisa melacak petunjuknya. Kamu anak kecil tidak terlalu besar, tetapi sangat licik. Apakah kamu pikir kamu bisa berbohong padaku? Kamu juga meremehkan aku juga. Penatua Han tiba-tiba tersenyum dengan muram, berkata, beberapa kata akan hilang. Aku sekarang akhirnya pahami apa yang terjadi. Ksatria itu memang dari keluarga Jiang. Belum lama ini, dia telah melintasi Gua Jiang, dia pasti memburu kamu. Penatua Han hidup dalam usia yang begitu besar, bulu matanya kosong, dan dia memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini, dan hampir segera berspekulasi tentang hal itu. Hati Ye Fan benar-benar dingin, berkata, Han Lao Bangzi kamu terlalu benar sendiri, tunggu bencana datang. Kamu sangat tenang, Xiao Zi, aku masih ingin membohongimu sekarang, dan menungguku untuk membuatmu marah. Penatua Han tersenyum dengan sangat menakutkan, mengangkat Ye Fan, berkata, kamu dapat yakin, tidak akan pernah ada orang luar yang mengganggu saya. Saya telah mengukir, lesung pipi, yang tak ada habisnya di sini. Setelah saya melangkah ke dalam gua, saya akan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan tidak ada yang bisa menemukannya. Ksatria dari keluarga Jiang mengejar Ye Fan, yang membuat Penatua Han sangat bingung, dan pada saat yang sama ada beberapa kekhawatiran, setelah itu, dia merampok daging dari populasi lain. Dia mencari Ye Fan Hun berulang-ulang. Ada hal-hal yang tidak berguna di tubuhnya. Dia pertama-tama mengambil sepotong batu giok yang rusak dengan sudut yang hilang, melihatnya berulang kali, dan akhirnya melemparkannya ke tanah. Ye Fan memarahi pendeta Tao yang tidak bermoral di dalam hatinya pada saat itu, pria gemuk itu bersumpah bahwa dia bisa menyelamatkan hidupnya pada saat kritis, dan hasilnya tidak berguna. Duan De, kakekmu, benar-benar tidak punya moral. Apa ini? Penatua Han akan memegang bodhi dan dengan hati-hati mengamati gambar Buddha di atas, mengatakan, pola yang terjalin dengan tekstur alami. Bagaimana botak ini terlihat familiar? Sepertinya ada botak di luar Dong Huang. Botak. Ye Fan terdiam beberapa saat. Penatua Han menyingkirkan bodhi, dan di belakangnya, Ye Fan berkata, baiklah, sekarang saatnya untuk mengirim Anda ke tripod obat. Penatua Han, aku akan mati sebentar lagi. Bisakah aku makan sepuasnya? Jangan repot-repot, bahkan jika kamu menunda waktu, ayo masuk dengan cepat. Penatua Han membawa Ye Fan ke tripod obat-obatan dan berkata, pilih gigitan sendiri, ini adalah hakmu. Ye Fan tahu bahwa tidak ada kesempatan, dan mulai meneriakinya, Han Lao Bangzi, aku berkata kamu adalah papan peri, menyapa leluhur dan leluhurmu, dekat dengan saudara perempuanmu generasi ke-18. Penatua Han Gujing Wubo, Tuli, meninggalkan Ye Fan langsung ke Yaoding, dan kemudian berjalan ke sudut ruang batu, dan memindahkan beberapa pot porselen besar, Gurudong, menuangkan cairan yang tidak bisa dijelaskan ke dalam Yaoding. Apa ini? Ye Fan merasakan ledakan aroma menyerbu hidung. Ini adalah bubur yang diekstraksi dari berbagai tumbuhan. Itu adalah bagian yang sangat diperlukan dari obat pemurnian. Jika Anda terus memurnikan, Anda akan mendapatkan cairan herbal. Selama pidato, Penatua Han menuangkan semua bubur dari beberapa pot porselen besar ke dalam obat. Ding Zhong. Setelah itu, Penatua Han memindahkan obat-obatan langka di lemari obat ke sisi dekat dan berkata, akhirnya, saya memiliki semua obat dengan harapan, saya berharap saya dapat berhasil dalam memurnikan obat-obatan itu menjadi obat mujarab yang saya butuhkan. Ngomong-ngomong, dia pertama kali mengeluarkan biji teratai yang diproduksi oleh teratai jade got hitam. Biji teratai dengan telur merpati besar berwarna hitam dan tembus cahaya, jernih, mekar seberkas cahaya hitam, dan aroma manis langsung menyerbu masuk ke organ internal manusia. Aroma ini membuat orang merasa segar. Apakah kamu ingin menelanku sedikit? Penatua Han menatap Ye Fan dengan mencibir, jangan memegang fantasi yang tidak realistis.
Omong-omong, dia meletakkan biji teratai di tripod obat dan menarik keluar memasukkan belati ke lengan kiri Yevan dengan suara, pop, saat dia menariknya keluar, darah berdeguk keluar. Kamu. Obat pemurnian, kamu adalah obat utama, dan intinya ada di dalam daging dan darah. Secara alami, biarkan darahmu mengalir keluar dan berkorban dulu. Penatuahan menunjukkan sisi yang sangat kejam pada saat ini, membelai sendiri patah lengannya dan berkata, untuk menemukanmu, hari ini aku kehilangan tangan. Tentu saja, aku harus mengorbankanmu dengan baik. Aku hanya bisa berhasil, bukan gagal. Poof. Percikan darah, penatuahan menusuk lengan kanan Yevan dengan belati, darahnya melonjak, dan obat itu tiba-tiba ternoda darah. Penatuahan menunjukkan sifatnya yang berpasir, dan dia tidak lagi abadi. Dua lampu yang bersinar ditembakkan di matanya, dan kaki Yevan juga ditembus secara terpisah. Yevan merasakan sakit yang luar biasa di ekstremitasnya dan wajahnya pucat. Jangan berpikir bahwa akan ada mukjizat. Penatuahan menyelesaikan kalimat ini, langsung menusukkan belati ke dada Yevan, dan berkata dengan bijaksana, jangan menyakiti hatimu, itu tidak akan membiarkanmu segera mati, basah dengan bubur herbal semacam ini Anda dapat hidup untuk waktu yang lama, dan saya ingin membuat Anda tetap terjaga dan perlahan-lahan berkembang menjadi obat ajaib yang saya butuhkan. Penatuahan seperti hantu. Dia mengulurkan lidahnya yang keriput dan menjilat darah belati. Dia tampak mengerikan dan berkata, rasanya sangat manis. Aku menanti saat ketika dan Cheng menjadi tua dan abadi. Yevan menggertakkan giginya, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dan hidupnya perlahan berlalu. Pada saat ini, penatuahan membuka kotak giok dengan tekstur sederhana, dan mengeluarkan buah berkilau seperti safir yang dihasilkan oleh teratai salju safir, dan memasukkannya ke dalam tripod obat-obatan. Kamu puas, anak kecil, itu adalah berkah bagimu untuk bisa melebur dalam satu tungku dengan begitu banyak ramuan. Berkatilah kakekmu, sambutlah keluargamu. Yevan memarahi, ingin mengikis penatuahan hidup-hidup, darah terus mengalir, dia merasa hidupnya perlahan-lahan mengering. Pada saat ini, penatuahan mengambil rumput dewa 9 daun seperti ruby www.mtnovel.com cabernet sauvignon berkilauan di tangannya, dan itu cemerlang. Menurut legenda, hanya tanah murni yang terkontaminasi dengan darah Phoenix yang dapat menumbuhkan obat langka ini. Setelah meletakkan 9 daun Phoenix got rumput di tripod obat, ia tiba-tiba menurutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, itu akan terlalu berisiko untuk menempatkan semua ramuan ini ke dalamnya. Jika terjadi kegagalan, keranjang bambu akan diisi dengan air. Dia ragu-ragu dan berkata, jika tidak, saya pertama-tama akan memperbaiki obat utama, dan jika berhasil, maka tambahkan elisir lainnya. Dia hanya memasukkan 3 obat langka dan berhenti. Lemari obat cerah dan harum, semua jenis elisir tunggal semua memiliki Xia Huiling, yang masing-masing tidak lebih buruk dari 3 ramuan, yang baru saja dimasukkan ke dalam tripod obat. Pertama-tama sempurnakan ketiga elisir ini bersama dengan obat utama untuk melihat seberapa efektifnya itu. Penatuahan mengambil keputusan dan menyingkirkan semua kilasan elisir ajaib lainnya. Apakah ada kata-kata terakhir tentang Xiao Zizi? Penatuahan, dengan tatapan mencibir, mengambil dinggai dan bersiap untuk menutupinya. Yevan sangat lemah dan berkata, bisakah kamu memukul tripod obat dengan genta tua? Bang! Penatuahan langsung menekan tutup tembaga pada tripod obat, dan kemudian dia mulai menyalakan obatnya. Tidak mungkin bagi api biasa untuk membuat pil ajaib sama sekali. Dia adalah api kejahatan yang ditarik dari tanah. Perak putih susu berkedip dan melompat di bawah tripod besar. Alasan mengapa dia menggali gua rahasia di sini adalah karena bawah tanah memiliki api yang merupakan api terkuat yang bisa dia kendalikan. Bocah kecil, untuk menemukanmu, aku kehilangan lengan kiriku. Aku ingin melatihmu selama 7 hari 7 malam, sehingga kau akan disiksa dan berubah menjadi obat mujarab. Tangan penatuahan mengelus lengannya dan kata-katanya sangat dingin. Bab 94, orang dahulu tidak akan menggertak saya. Api perak berkedip, mengalir keluar dari tanah terus-menerus, memancarkan kecemerlangan lembut, ada gelombang kekuatan spiritual berfluktuasi, dan kecemerlangan suci terus tenggelam ke dalam tripod obat-obatan. Seluruh ruangan batu memiliki pancaran putih yang mengalir, seperti kabut samar yang tersisa, tampak seperti berkabut, seperti rumah gua peri, aura. Kejahatan api, semacam ini luar biasa, selain memiliki suhu yang tepat, yang paling penting adalah memberikan kekuatan spiritual yang unik, melarutkan tumbuhan, mengembun esensi kehidupan, dan berkorban untuk menjadi pil ajaib. Api perak itu berdenyut, tripod obat perunggu diselimuti aura putih seperti susu, dan sepertinya ada kehidupan, dan urat-urat di atasnya tampak menjadi hidup. Penatuahan duduk dengan tenang duduk menyamping, menutup matanya dengan erat, menjaga tripod obat-obatan, tubuh kering tidak memiliki fluktuasi kehidupan. Pada saat ini, Yevan hanya memiliki satu perasaan di tripod obat yang tertutup, yaitu, sakit parah, anggota tubuhnya ditusuk, dadanya ditusuk, darah mengalir, dan 5 luka sangat serius. Dia merasa sangat lemah. Namun, sebagaimana penatuahan katakan, dalam waktu singkat, dia tidak khawatir tentang kehidupannya. Tubuhnya direndam dalam sirup aquamarine. Setelah luka dilembabkan, darah perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, bagian dalam daging menjadi lebih panas dan lebih panas, banyak gelembung muncul di lumpur, dan suhu terus meningkat. Sirup tidak mencapai rahang Yevan. Dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya disegel oleh penatuahan dan sulit untuk bergerak. Metode kematian semacam ini terlalu mencekik, aku benar-benar tidak mau. Godong-godong. Yevan mulai minum obat dalam mulut besar, dan sekarang dia hanya bisa menggerakkan mulutnya. Jika dia bisa menggerakkan tangannya, dia pertama-tama akan mengambil rumput Phoenix 9 daun yang berkilauan tidak jauh dari sana dan menelannya. Karena kehilangan banyak darah,
Kesadaran Ye Fan sedikit kabur. Dia menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak bisa mati. Dia kehilangan banyak darah. Jika orang lain sudah lama meninggal, meskipun luka tidak lagi berdarah di bawah pelembab obat, dia masih sedikit tidak berkelanjutan dan jatuh ke kondisi semi koma. Tidak bisa benar-benar koma kalau tidak aku akan mati. Ye Fan koma, setengah sadar dan setengah bingung, dia berusaha untuk bertahan. Dalam keadaan kesurupan ini, banyak orang dan pemandangan yang akrab datang ke hatinya satu persatu. Orang tuanya yang berambut abu-abu memanggilnya pulang, dan sepupu yang sudah menikah menyuruhnya pergi ke pernikahan, sebuah aula berusia 18 tahun. Gadis itu mengaku ke sekolah yang ideal dan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meminta hadiah padanya. Teman-teman menyalahkannya karena menghilang begitu lama. Kerabat dan teman-teman kota kelahirannya muncul dalam benak Ye Fan. Banyak orang berteriak keras dan mengulurkan tangan kepadanya, berusaha menariknya. Dia terus berlari ke depan, tetapi dia tidak selalu bisa dekat dengan orang-orang itu. Kemudian, orang-orang dan hal-hal di dunia ini muncul satu persatu di dalam hatinya. Pang Bo, yang sangat marah, bergumul, mata Xiao Tingting menjadi kabur di keluarga Jiang, dan penatuahan menyeringai. Bahkan sosok Li Xiaoman melintas, memandang ke seberang lautan untuk melupakan, dan akhirnya ke konfrontasi yang acuh tak acuh, mengatakan kepadanya bahwa Xian Fan adalah dua dunia, tidak memiliki fantasi yang tidak realistis, menjadi manusia biasa. Aku tidak bisa mati. Aku akan pulang. Ada begitu banyak kerabat dan teman yang menungguku. Ye Fan bingung dan mengeluarkan suara seperti mimpi. Penatuahan di sebelah Yao Ding membuka matanya dan berkata, ayo merasakan kematian perlahan-lahan. Pada saat ini, roh api di bawah tripod obat-obatan meluap dengan kekuatan spiritual yang lebih, dan api perak suci berdenyut, dan secara bertahap menyelimuti tripod obat perunggu. Dalam tripod obat-obatan, ada gelembung yang tak terhitung jumlahnya di bubur berwarna biru, yang mengelilingi Ye Fan, dan ada kecemerlangan perak yang mengalir di sekitar, yang merupakan energi psionik unik dari Huoxa. Pada saat Ye Fan hampir kehilangan kesadaran, tetesan muncul di hatinya, dan ratusan karakter kuno mengalir perlahan, memantapkan pikirannya, dan membuatnya pulih perlahan. Ye Fan berangsur-angsur bangun dan kaget. Ksatria keluarga Jiang memukulnya terakhir kali. Ketika dia koma, dia terbangun oleh tulisan suci kuno, dan kali ini sama. Pada saat ini, suhu di dalam tripod obat-obatan semakin tinggi dan lebih tinggi, dan bubur berwarna biru akan mendidih. Ye Fan tidak memiliki cara lain untuk menenungkan tulisan suci kuno dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia merasakan perubahan aneh, seberkas perak mengalir ke dalam tubuhnya, berenang terus-menerus dalam daging dan darahnya, sangat energik. Itu adalah energi psionik yang terkandung dalam api, yang dapat melarutkan tumbuhan, mengembun esensi kehidupan, dan mengorbankan elisir. Pada saat ini, Ye Fan sepenuhnya digunakan sebagai elisir. Setelah bergegas ke tubuhnya yang tertutup, ia terus berenang dan memenjarakan esensi kehidupan menjadi aktif, dan kekuatan meterai yang ditinggalkan oleh penatuahan perlahan melonggarkan. Pada akhirnya, Ye Fan terkejut dan senang, dia menemukan bahwa dia bisa bergerak dan menyingkirkan belenggu. Penatuahan tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual khusus yang dimiliki oleh Huoxa memecahkan segelnya. Pada saat ini, bubur di Yao Ding telah mendidih, dan Ye Fan merasakan sakit yang tajam di kulitnya. Dia dengan cepat menjalankan metode misterius yang direkam di Dao Jing, dan sejumlah besar esensi kehidupan meluap dari lautnya yang pahit ke anggota badan dan tulang. Tubuhnya memancarkan kilau kecil, menghalangi sirup mendidih. Ye Fan duduk diam dan duduk di sana dengan tenang, terus-menerus menjalankan metode misterius, Dao Jing, mengumpulkan sejumlah besar esensi kehidupan di tripod obat-obatan untuk digunakan dan mengkondisikan luka. Setelah setengah jam, Ye Fan membuka matanya, dan dua listrik dingin tiba-tiba muncul di Yao Ding Zhong. Dia mengulurkan tangan dan mengambil biji teratai dari Wuyus Henlian. Biji teratai berukuran besar, berbentuk seperti telur burung merpati, dan seluruh tubuhnya jernih, seperti ukiran batu giok hitam. Kecemerlangannya bersinar, mengalir keluar dari kecemerlangan yang berkabut, dan telapak tangan Ye Fan semua diatur menentang yang jernih. Obat-obatan langka ini tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat, jika tidak, penatuahan tidak akan mengatakan bahwa dia harus berlatih selama 7 hari 7 malam. Ye Fan memegang biji teratai di mulutnya, mengunyah perlahan, dan menelan perlahan-lahan. Mulutnya bersinar seperti dewa giok yang tak berujung, kehidupan yang kuat dipenuhi dengan semangat, dan mulutnya sepertinya berisi para dewa dan kemuliaan. Cantik. Di sebelah tripod obat-obatan perunggu, penatuahan sepertinya mendengar suara kecil. Dia duduk diam dan tak bergerak, dengan senyum sinis di sudut mulutnya, mengatakan, tidak bisakah kau bertahan, direndam dalam cairan kehidupan, bahkan jika suhu naik, kulit akan terbuka, setelah disiksa, saya tidak bisa bernapas untuk waktu yang singkat. Penatuahan tidak memiliki belas kasihan dan simpati. Dia menutup matanya dan diam lagi. Obat perunggu Ding Zhong, wajah Ye Fan tanpa ekspresi, sperma mengalir di antara mulut dan giginya, cahaya hitam menyala, biji lotus hancur, dan semua tertelan. Setelah itu, dia menutup matanya dan mulai diam-diam mengoperasikan metode misterius yang direkam di Dao Jing. Permukaan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilau kristal. Jam penuh berlalu, lautan pahit Ye Fan tiba-tiba berkilau dengan emas, kehilangan ki dan darahnya semua pulih, dan rohnya melonjak. Pada saat yang sama, laut pahit keemasan melonjak, sebuah tsunami akan segera terjadi, dan sebuah visi yang mengerikan muncul. Ye Fan menekannya dengan ketekunan besar untuk menghentikan perkembangan Kuhai. Pada saat yang sama, dia sengaja membuat jejak suara. Dia ingin menarik perhatian penatuahan, membuka dingge, dia mengorbankan buku emas, dan melakukan pukulan guntur. Apa suaranya? Bagaimana rasanya gelombang melonjak?
Penatua Han membuka matanya, menunjukkan warna yang aneh, dan berkata pada dirinya sendiri, akan ada visi sebelum pelepasan Need for Pil-Pil, bukan hanya pil saya tidak hanya akan berhasil, mungkin itu yang terbaik. Ye Fan menggertakkan giginya, dan dia sangat berharap Penatua Han akan datang untuk mengangkat penutup, tetapi dia mendengar kata-kata seperti itu, dia harus menarik sebagian dari kekuatannya, dan suara yang menjulang keluar dari dinding perunggu. Benar-benar raungan. Penatua Han menunjukkan sedikit kegembiraan, mengatakan, visi ini muncul di depan alkimia para pendahulu. Dikatakan bahwa ketika suara itu paling keras, itu memekakkan telinga, seolah-olah itu benar-benar menghadap laut yang bergelombang. Mungkinkah dikatakan bahwa saya akan membuat karya yang tiada tara? Kakekmu punya. Ye Fan tidak sabar untuk berteriak, Penatua Han tidak bermaksud mengangkat penutup, pembunuhannya tidak bisa keluar www.mtnovel.com booming. Pada saat ini, Ye Fan membuat gerakan itu sedikit lebih besar, semburan tsunami, dia dalam kemuliaan penuh, dan Kuhai perlahan membuka. Orang dahulu tidak menggertak saya. Di sebelah tripod obat perunggu, Penatua Han berulang kali menghela nafas dan berkata, Han telah mengalami penglihatan seperti ini selama alkimia sepanjang hidupnya. Ini pasti obat mujarab yang hebat. Ye Fan tidak bisa lagi bertahan, tidak mampu menekan esensi kekerasan di Laut Pahit pada saat ini, Laut Pahit emas mengamuk dan tsunami mengerikan pecah sepenuhnya. Dalam sekejap, cahayanya menyala, ombaknya luar biasa, ombaknya mengerikan, dan suaranya memekakkan telinga. Tampaknya ada ribuan kuda berlari, dan itu seperti meteorit tak berujung yang menabrak tanah. Dalam tsunami yang mengerikan, ada juga guntur dan guntur, kilat merobek langit, terjalin di atas laut keemasan kepahitan, dan suaranya menakutkan. Pada saat ini, Ye Fan sangat gugup dan buku emas itu berkedip, siap untuk berkorban keluar dari tubuh kapan saja untuk membunuh musuh. Namun, pada saat ini, Han Chang sudah sangat bersemangat sehingga dia berkata, orang dahulu tidak akan menggertak saya legenda itu ternyata benar. Dia berdiri dan berjalan di sekitar tripod obat perunggu, hampir menari. Ada suara tsunami, ada suara guntur, dan umumnya sama dengan yang tertulis di buku-buku kuno. Legenda mengatakan bahwa ini adalah gejala Bauden yang luar biasa sebelum dibuat. Ye Fan tidak tahu apakah harus marah atau tertawa, bersiap dengan hati-hati, dan ingin membunuh dalam satu pukulan, tetapi Penatua Han menolak untuk mengangkat penutup, dan menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kakekmu. Ye Fan memarahi diam-diam, tenang, dan mulai membuka lautan emas penderitaan. Orang dahulu tidak akan pernah menggertak saya. Penatua Han menari dengan penuh semangat. Bab 95 Awan mengukus Xia Wei. Penatua Han tidak pernah seterbuka hatinya seperti sekarang ini, kerutan di wajah lama hilang, dan tangan dan tarian yang bersemangat penuh tawa. Dan pada saat ini, Ye Fan telah lama melewati sumur kuno, berkonsentrasi membuka lautan penderitaan, dan menenangkan diri untuk berlatih. Suara ombak konstan, tsunami mengguncang langit, ada lebih banyak petir dan guntur, dan suara besar bergema di ruang batu. Penatua Han penuh kerinduan di hatinya, dan dia dengan penuh semangat berharap bahwa 7 hari akan berlalu lebih awal. Tripod obat perunggu diselimuti oleh api perak, terus-menerus menyerap energi psionik, pancaran suci meluap ke arah sekeliling, dan seluruh ruangan batu berkabut. Ini berlanjut selama lebih dari 2 jam sebelum suara ombak perlahan mereda, guntur yang memekakkan telinga perlahan-lahan menghilang, tripod obat perunggu itu menjadi tenang, dan hanya nyala api perak yang terbakar di dalam nyala api. Penatua Han tidak khawatir. Dibutuhkan 7 hari 7 malam untuk mengungkap sampulnya. Dia tidak selalu bisa ditemani oleh fase yang berbeda. Dia telah lama percaya bahwa ini adalah obat mujarab roh yang luar biasa, karena persis sama dengan yang dicatat dalam buku-buku kuno. Dengan cara ini, sepanjang hari dan malam berlalu, tripod obat-obatan masih sangat tenang, hanya api yang menyala, dan cahaya putih susu terus berkedip. Dalam tripod obat perunggu, Ye Fan jatuh ke alam halus, dan hanya pada saat itulah dia secara bertahap terbangun dan berbalik lagi. Laut Pahit emas dibuka lagi, dan telah tumbuh banyak. Ini bisa sebesar lengkeng yang tidak dikupas. Jin Chan Chan, seperti alam semesta salah satu bintang terang diangkat dan diperbaiki di tubuh. Pola Tuhan tiba-tiba bertambah 27 kali, seperti rantai-rantai besi dewa, dan seperti rantai kilat, melintasi langit di atas laut yang pahit. Perubahan yang paling aneh adalah bahwa ada sedikit riak di Laut Pahit, dan gelembung terus mengalir di tengah setelah meledak, itu membentuk kabut berwarna-warni berkabut yang menyelimuti Laut Pahit emas. Ye Fan membuka matanya dan dengan jelas merasakan perubahan dari laut yang pahit. Vitalitas yang kuat muncul di tubuhnya. Dia menembakkan 2 lampu ilahi Han Huang di matanya, dan tidak puas dengan itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil buah dari teratai salju giok hijau. Saya menangkapnya. Buah hijau besar dari telur ini memiliki warna hijau terang yang mengalir di sekitarnya, yang membuat orang mabuk ini seperti esensi batu giok hijau dipoles, mengalir dengan cahaya lembut, jernih dan berkedip hijau. Buah teratai salju sapphire sangat langka, tanaman induknya tumbuh di pegunungan bersalju puluhan ribu meter, dapat dihasilkan tanpa sinar matahari selama ribuan tahun, dikelilingi oleh monster yang kuat, butuh 8 tahun bagi para tetua Han untuk memilih satu. Setelah buah dimulai, Ye Fan merasakan dingin yang pahit, sirup yang mendidih itu tidak melelehkan buah sapphire snowdrop, dia merasakannya seperti gigitan apel. Tentu saja, kali ini dia sangat berhati-hati dan tidak membuat suara sedikit pun, semuanya berjalan dengan tenang, setelah semua, 1 hari dan malam telah berlalu, dan menurut akal sehat, dia sudah dimasak. Buah seperti giok itu terasa manis dan menyegarkan, tetapi sedingin es, yang membuat tubuh Ye Fan bergetar, dan esensi kehidupan yang kuat dengan cepat menyebar ke anggota badan dan nadinya. Pada akhirnya, Ye Fan diselimuti cahaya hijau, kulitnya hijau seperti zamrud, dengan kilau aneh yang menyebabkan suhu di tripod obat-obatan terus menurun, dan bubur obat tidak lagi mendidih.
Setelah setengah jam, suara tsunami kembali terdengar di tripod obat perunggu, dan momentumnya bahkan lebih besar. Dengan guntur dan guntur, Dading sedikit gemetar. Seluruh ruangan batu bergemuruh, membuat Penatua Han merasa seperti dia sedang menghadapi lautan kemarahan yang luas, hati dan pikirannya mengikuti pasang surut, dan berkata pada dirinya sendiri, sebuah penglihatan akan naik lagi, bau dan akan menjadi. Penatua Han tampaknya lebih dari 10 tahun lebih muda sekaligus, dia tertawa dengan sepenuh hati, penuh dengan harapan di dalam hatinya, dan tidak dapat menunggu 7 hari untuk berlalu dengan segera. Ombaknya menakutkan, memekakkan telinga, kilat ada di udara, langit bergemuruh, dan kamar-kamar batu yang bergetar gemetaran. Hari dan Cheng adalah waktu terobosanku. Penatua Han penuh semangat dan penuh prestasi. Dia merasa bahwa ada harta yang begitu besar di tangan Baudan, memecahkan kemacetan, dan naik beberapa langkah lagi bukanlah masalah. Tripod obat perunggu, suaranya keras dan penglihatannya berbeda, tetapi hanya suaranya yang bisa terdengar di luar. Para Penatua Han sulit untuk tenang dan terus berjalan di sekitar tripod, begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa ditambahkan. Kali ini, tsunami dan guntur berlanjut selama 3 jam penuh sebelum secara bertahap menjadi tenang, dan ruangan batu perlahan kembali menjadi tenang. Yao Ding tidak bisa dibuka lagi setelah ditutup, dan hanya bisa menunggu selama 7 hari. Penatua Han hanya merasa kasihan, bahwa dia terlalu berhati-hati dan tidak memasukkan semua obat roh langka lainnya, jika tidak, mungkin ada lebih banyak visi, langit turun dari pelangi, yang disebutkan dalam buku kuno mungkin menjadi kenyataan. Meskipun demikian, Penatua Han masih percaya diri. Dia percaya bahwa dia telah dengan kuat menangkap peluang besar dan tidak ada yang bisa mengubah ini. Melewati siang dan malam lagi, Ye Fan membuka matanya perlahan-lahan, matanya luar biasa, dan tubuhnya penuh vitalitas. Luka-luka di anggota badan dan dadanya benar-benar menghilang, dan tidak ada bekas luka yang tersisa. Laut pahit emas Ye Fan telah berubah lagi, lingkaran penuh lebih besar, riak-riak di pusat lebih ganas, gelembung-gelembung itu seperti mata air, dan mereka terus mengalir keluar, membentuk kabut warna berkabut setelah pecah, benar-benar menutupi sana untuk membuat lautan pahit menjadi sangat misterius. Pada saat ini, Ye Fan sama seperti Penatua Han, dan hatinya penuh dengan pencapaian. Dia tidak bisa puas dengan ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih rumput Dewa Phoenix itu. Dia mulai berapi-api dan membuat orang merasakan gelombang kekuatan ilahi berfluktuasi. Legenda mengatakan bahwa hanya tanah murni yang terkontaminasi dengan darah burung Phoenix yang dapat menumbuhkan jenis rumput dewa ini. Penatua Han menghabiskan lebih dari 10 tahun dan melakukan perjalanan melalui situs kuno dan reruntuhan yang tak berujung untuk menemukan tanaman seperti itu yang sepadan dengan harganya. Rumput Dewa Phoenix 9 daun seterang batu akik merah, dan ada aroma aneh mengambang di dalamnya, menyegarkan hati dan limpa, membiarkan orang tidak bisa tidak mabuk. Ye Fan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali, dan tanaman itu berubah menjadi Cabernet Sauvignon yang cantik, bergegas masuk ke tubuhnya, dan tiba-tiba menutupi tubuhnya dengan lingkaran cahaya merah yang misterius, seperti api merah terbakar. Jika itu adalah tubuh orang biasa, itu telah berubah menjadi abu saat ini, tetapi fisik Ye Fan sangat istimewa. Laut pahit seperti lubang tanpa dasar, yang tidak pernah dapat diisi. Semua cabana merah cerah seperti kembali ke laut, dan mereka semua terserap. Pada saat ini, daging, organ, tulangnya sangat jernih, bebas debu dan bebas kotoran, seperti karya seni yang indah, indah dan bercahaya, kulit juga berkilau dengan kilau seperti kristal, dan kekuatan kehidupan perlahan mengalir. Ketika tsunami dan guntur terjadi, Penatua Han terkejut lagi dan berdiri di sekeliling dinding tembaga, berkata, Han benar-benar disukai oleh Tuhan. Ketika Ye Fan bangun lagi, dia menemukan bahwa laut pahit emas adalah lingkaran besar, tapi itu tidak terlalu besar. Karena semakin banyak latihan spiritual, semakin sulit. Ketiga jenis elisir sebelum dan sesudah memiliki efek yang sama, sehingga merupakan yang terbesar yang dikembangkan untuk pertama kalinya. Setelah 3 elisir langka disempurnakan, lautan pahit Ye Fan berubah secara dramatis. Di tengahnya, kabut warna sedang terjadi, bertahan di sekitar pola dewa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah laut pahit, tampaknya ada gunung berapi pulih, gelembung muncul, sinar cahaya terus mengalir keluar dari laut. Ye Fan tahu ini dan tidak merasa bingung. Seorang bhikkhu di dunia laut pahit harus melalui beberapa proses. Pada awalnya, hanya sejumlah kecil roh kehidupan yang bertahan di langit laut yang pahit, menumpuk semakin banyak, dan esensinya menjadi lebih, dan itu akan mengembun menjadi pola dewa, seperti rantai besi para dewa. Ketika laut yang pahit terus terbuka, karena basis budidaya secara bertahap semakin dalam, gelembung akan mengalir keluar, dan awan akan terbentuk setelah pecah. Sampai nanti, gelembung di bawah laut pahit seperti mata air, seperti pemulihan gunung berapi, dan Yunxia naik dan mempesona. Suatu hari, ketika gunung berapi di bawah laut yang pahit pulih sepenuhnya, Yunxia yang cantik itu secara bertahap akan berubah menjadi cairan, dan pada saat itu Anda dapat mencoba untuk menghantam dunia kehidupan musim semi. Seorang bhikkhu di alam laut bitter harus melalui 3 proses ini sebelum ia dapat memasuki alam musim semi kehidupan. Ye Fan mengalami proses kedua hari ini. Pusat emas bitter laut hampir mendidih, dan gasnya seperti pegas, di mana awannya mengepul seperti Xia Wei, seperti pemulihan gunung berapi, terus-menerus surge, sangat brilian. Jika saya memperbaiki semua selusin elisir langka-langka yang dikumpulkan oleh Penatua Han, menemukan tempat untuk mundur, dan dengan hati-hati memahami tulisan suci Tao, saya mungkin bisa memasuki ranah kehidupan musim semi dalam 1 atau 2 tahun. Ye Fan ada di hatiku untuk dirinya sendiri, dia samar-samar memiliki harapan. Namun, ia harus terlebih dahulu menyingkirkan situasi berbahaya di depannya dan menyelamatkan hidupnya, jika tidak semuanya akan menjadi fantasi.
Ye Fan memperbaiki ketiga elisir dan tidak bertindak gegabah www.mtnovel.com. Dia diam-diam menunggu kesempatan, sekarang dia telah melewati 3 hari, dan dia harus menunggu 4 hari sebelum dia bisa mulai. Bubur dalam tripod obat perunggu dapat digunakan untuk mengekstrak cairan herbal. Ada setengah tripod. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Phoenix 9 daun dan ramuan lainnya, ia juga mengandung banyak esensi kehidupan. Ini masih dini, Ye Fan tidak akan melepaskan, diam-diam bermeditasi dan berlatih, dan menaruh semua esensi ke dalam tubuhnya. 2 hari kemudian, Penatua Han merasa sedikit aneh, karena tidak ada lagi penglihatan, dan wewangian obat yang mengambang di tripod tembaga menjadi lebih lemah dan lebih ringan, dan pada akhirnya hampir tidak ada wewangian. Apa yang terjadi? Dia agak curiga, dan akhirnya sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini keberhasilan awal Baudan, esensinya tertahan? Ya, itu pasti masalahnya. Legenda mengatakan bahwa semua esensi akan tertahan ketika Baudan terbaik sudah siap, tidak ada lagi aroma yang akan tumpah, dan tidak ada obat yang akan terbuang. Penatua Han sangat bersemangat dan berkata, sekarang aku bisa yakin, aku akan berlatih jadilah Baudan yang legendaris. Dalam 2 hari terakhir, Ye Fan telah menyerap semua esensi yang terkandung dalam sirup obat, udara lautnya yang pahit seperti pegas, awan naik, seperti pemulihan gunung berapi aktif. Hitung waktu, akan memakan waktu 2 hari untuk membuka perjalanan. Ye Fan sangat tenang, menunggu dengan tenang kesempatan, mulai memperbaiki kekuatan spiritual yang terkandung dalam api jahat, kecemerlangan perak kecil bergegas ke tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari berlalu. Kakak Han tertawa. Ketika burung hantu malam menangis, dia akan membuka penutup dan mengeluarkan Baudan. Kesalahan kecil itu hanya menyalahkanmu karena mengambil buah suci dan dewa musim semi yang legendaris. Mari kita pilih orang yang baik di kehidupanmu selanjutnya. Kamu ditakdirkan untuk datang untuk menemuiku di kehidupan ini. Bab 96 Kebencian Hidup yang Hebat. Ye Fan sangat tenang di hatinya, menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik, siap untuk menunjukkan pukulan keras kapan saja. Jin Shu melontarkan kecemerlangan aneh di lautnya yang pahit. Penatua Han berpikir bahwa dia diberkati oleh surga dan sangat gembira. Dia menjabat tangan kanannya, meraih Dingge, dan mengangkatnya. Ketika dia ingin datang, sebuah harta karun besar Baudan akan segera muncul, dan itu akan cerah dan indah. Benar saja, cahaya keemasan itu menyilaukan dan sangat indah. Orang yang cerah tidak bisa membuka matanya, dan terbang ke arah Penatua Han dalam sekejap. Awalnya, dia berpikir bahwa Baudan adalah peramal dan bergegas keluar dari tripod obat-obatan, tetapi dalam sekejap dia mati, merasa seperti ditembak langsung dari surga ke neraka. Di mana ada Baudan, jelas besi dewa yang mulia, dengan cepat menebas lehernya, dan duduk di tripod obat perunggu seorang pria muda dengan mata jernih dan mata yang indah, utuh, belum disempurnakan menjadi obat mujarab, dalam sekejap menatapnya sejenak. Tidak baik. Penatua Han dipenuhi keringat dingin, berteriak ketakutan, dan ingin terbang kembali, tetapi semuanya sudah terlambat, dan cahaya keemasan melayang seperti kilat, dan kotoran memotong tenggorokannya. Darah memuntahkan, dan rasa sakit menyebabkan Penatua Han menjadi pusing dan gelap di depan matanya. Dia jatuh mundur di tempat dan jatuh berat di genangan darah. Kertas emas itu sangat tajam. Di tempat itu, leher Elder Han terpotong, hanya menyisakan satu lapisan kulit tua yang masih terhubung, darah mengalir deras. Namun, bagaimanapun juga, Penatua Han adalah seorang biarawan yang kuat. Meskipun dia terlihat tua dan akan mati kapan saja, ada banyak sihir di tubuhnya. Meskipun lehernya robek, dia tidak langsung mati. Dia mengulurkan tangan kanannya, menekan kepalanya, dan mencoba menyambung kembali. Pada saat yang sama, lampu hijau pahitnya berkedip, memancarkan kecemerlangan yang memesona, dan mata air yang berdeguk, memberinya vitalitas yang kuat. Pada saat yang sama, beberapa pedang kayu hijau bergegas keluar dan terbang ke arah Ye Fan. Hati Ye Fan sangat menakjubkan, dan sepertinya di antara berbagai alam, rasanya seperti dipisahkan oleh jurang langit, dan itu tidak bisa dilintasi. Jika bukan karena kehati-hatian dan kesabarannya, dia akhirnya menutup rambutnya dan membuat pukulan keras. Tidak ada harapan untuk membunuh Penatua Han. Dia gesit seperti Ceeta, melompat, bersembunyi di balik tripod perunggu, mengendalikan buku emas yang cemerlang, dan memotong ke depan. Bagaimanapun, Penatua Han menderita pukulan berat, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Beberapa pedang kayu hijau masih bersinar ketika mereka bergegas keluar. Pedang itu sangat keras, dan tenda hijau bersinar, tetapi segera cahaya redup. Akan jatuh. Kertas emas lebih tajam daripada besi dewa. Chan Shenhua menyala seperti matahari yang menyala-nyala, dan tampaknya terbakar. Dalam sekejap, kertas itu memotong beberapa pedang kayu hijau dan berputar melewati, membuat suara berdentang. Potong semua. Ye Fan tidak berani dengan ceroboh, Jin Shu berubah menjadi pelangi ilahi, seperti bulan yang cerah menembus langit yang gelap, meledak menjadi gelombang energi yang menakutkan, bergegas ke perut Penatua Han. Dalam kecemerlangan yang menyilaukan, darah berceceran, dan dengan embusan, laut pahit Penatua Han hancur seketika, tubuhnya terbelah di tempat, dan dia menabrak dinding kamar batu dengan berat, meninggalkan tanda berdarah berbentuk manusia, geser perlahan ke akar dinding. Jin Xiawan Dao, Rui Cai Qianda, Jin Shu berubah menjadi cahaya yang cemerlang, bergegas kembali ke tubuh Ye Fan. Penatua Han belum benar-benar mati, dia menekan kepalanya dengan lengan kanannya untuk mencegahnya berguling-guling di lehernya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya para bhikkhu di luar dunia laut pahit. Ye Fan diam-diam menyeka sedikit keringat dingin. Jika itu tidak diam-diam bertahan selama 7 hari, tanpa tindakan terburu-buru, tidak mungkin untuk membunuh Penatua Han. Pada saat ini, mata Han Cha menghembuskan api, dia tidak bisa menerima kenyataan ini.
Dia tidak melihat Baudan, tetapi dia sedang menunggu sabit kematian, yang membuatnya tidak dapat dipercaya, dan tiba-tiba dia jatuh dari surga ke neraka. Perasaan tidak nyaman ini membuatnya gila. Go. Tenggorokan potong Elder Han berdarah, dan sudut mulutnya juga berdarah. Sulit untuk berbicara, matanya melebar, dan dia menatap Ye Fan mati. Mengapa? Akhirnya, Penatua Han mengeluarkan beberapa kata-kata yang tidak jelas dengan susah payah. Dia tampaknya mengalami kesulitan menelan nafas terakhir itu dan tidak ingin mati seperti ini. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti monyet? Ye Fan tidak peduli, memandang Penatua Han dengan tenang dan berkata, sayangnya, kamu tidak terlalu baik. Luka Penatua Han dipenuhi dengan darah, dan dia hampir tidak berkata, aku benci. Dia memuntahkan darah di mulutnya, matanya penuh keengganan dan keputusasaan, dan ada dendam besar di dalam hatinya. Awalnya semuanya sempurna, tetapi hasil akhirnya begitu kejam sehingga dia tidak bisa menerima bahkan jika dia mati. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku kesemek yang lembut, bagaimana memerah sebanyak yang kamu inginkan. Bahkan memperlakukanku sebagai obat ajaib untuk membuatnya, dan orang-orang seperti kamu yang ganas dan berbisa harus mendapatkan ini. Ye Fan berdiri tidak jauh, kejam Strike, kamu tidak bersalah sama sekali. Aku bertahan 7 hari 7 malam, dan akhirnya menunjukkan pukulan membunuh ini pada saat terakhir. Menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya, kalau tidak kamu tidak akan bisa mengakhiri hidupmu. Penatua Han sangat marah dan menyerang, dan lehernya hampir patah, tetapi dia masih menolak untuk menelan napas terakhirnya. Ye Fan menatap Penatua Han, dan membuka semua lemari obat di sebelahnya. Tiba-tiba ada semburan aroma manis, dan dia mengeluarkan semua selusin obat-obatan langka yang tidak lebih buruk dari Phoenix Gold Grass. Old Clapper, kamu dapat melihat bahwa kamu sangat bekerja keras dan telah bekerja keras seumur hidupmu. Ini sebanding dengan lembu tua. Aku telah mengumpulkan begitu banyak ramuan langka sehingga orang-orang biasa tidak berani memikirkannya. Ini benar-benar mengagumkan. Di sini aku hanya bisa mengatakan, terima kasih Anda di sini, saya tertawa. Kamu. Penatua Han batuk darah di mulutnya dan menghembuskan api di matanya. Jika dia bisa bergerak, dia tidak mungkin menelan Ye Fan hidup-hidup. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kerja kerasmu mengalir. Harta karun yang langka dari surga dan bumi ini, aku akan memanfaatkannya dengan baik dan berusaha untuk menerjang ke dalam dunia kehidupan yang muncul dalam 2 tahun. Kamu sial. 3 kata ini datang dari mulut Penatua Han, yang tidak bisa tidak mengejutkannya, tetapi dia benar-benar mengungkapkan kemarahan terbesarnya. www.mtnovel.com. Ketika segalanya tenang, kemungkinan selalu ada, serahkan pada mereka yang siap. Ye Fan menggoda dengan senyum tipis, orang dahulu tidak akan pernah menggertak saya. Ketika dia mendengar kata-kata, orang dahulu tulus dan menindas saya, Penatua Han benar-benar marah, dan darah di mulutnya menyembur seperti mata air pegunungan. Dia meludahkan beberapa kata terakhir dan berkata, orang dahulu saya benci. Penatua Han hidup dengan amarah, tangan kanannya terkulai lemah, tengkoraknya berguling dengan suara keras, dan meninggal karena kematian fatal. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak terlihat mati. Mari kita pilih orang yang baik dalam kehidupanku selanjutnya. Ye Fan mengatakan kata-kata yang persis sama dengan Penatua Han. Anda dapat membayangkan keduanya merasakan hal yang sama ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, tetapi hasilnya sangat berbeda. Penatua Han jika dia tahu di bawah tanah, dia akan memuntahkan darah 3 liter lagi, berjuang untuk bangun. Ye Fan berjalan ke sudut ruangan batu, meraih korsetnya dari meja batu, dan meletakkannya di lengannya. Bodhi ilahi ini dapat membantu orang-orang untuk menyadari tahu, dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Jika tersebar, saya takut bahwa semua orang kuat dari Donghuang akan datang untuk mengambilnya. Selain itu, dapat diharapkan bahwa semakin kuat seseorang akan menghargai benih misterius, karena semakin mundur praktiknya, semakin sulit pula. Setiap sentuhan dan pencerahan adalah peluang yang tak terbayangkan. Ranah Ye Fan masih rendah, sulit untuk memiliki pengalaman seperti itu, saya tidak tahu betapa sulitnya untuk pencerahan, biksu nanti, pada saat itu, tidak peduli apa bahan dan harta dan obat ajaib tidak akan bekerja, kekuatan puncak nyata membutuhkan pencerahan, terobosan. Zhitian, dirilis pada 1 Desember, dan hit terakhir dari daftar hit mingguan adalah pukul 12 malam ini. Pada saat itu, bab kedua telah diperbarui. Silakan datang online dan mendukungnya. Bab 97 Promosi ke Alam Kehidupan Air Mancur. Ketika semua debu mereda, dan Penatua Han sepenuhnya terselesaikan, dan hidupnya bebas dari rasa khawatir, Ye Fan menjadi tenang, duduk di kursi batu, dan mulai berpikir serius tentang kemana harus pergi. Para ksatria keluarga Jiang mengejarnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang kuat, dan dia tidak bisa bersaing dengan itu sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa rumah gua yang dibangun di tengah gunung ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Para Penatua Han pernah berkata bahwa ada banyak pola pada batu gunung yang tidak dapat dirasakan oleh orang luar dan tidak dapat ditemukan di sini. Oke, aku akan berlatih di sini. Setelah Ye Fan membuat keputusan, dia mulai membersihkan ruang batu. Pertama, dia meletakkan tubuh Penatua Han ke tripod obat-obatan dan mengencangkan penutup tripod itu. Selama masa pengobatan, gunakan danding sebagai peti mati dan tinggallah di rumah guamu. Rumah gua ini sangat luas, seperti labirin. Ye Fan dengan hati-hati membuat beberapa tanda, bergerak sepanjang jalan, membawa tripod obat-obatan ke bagian terdalam gunung, dan kemudian menyegelnya di sebuah gua batu. Setelah kembali ke ruang batu, Ye Fan mulai terus membersihkan, beberapa lemari obat ditempatkan kembali ke tempat semula, ia meletakkan selusin jenis roh langka di tubuhnya kembali ke dalamnya, di mana yang paling cocok untuk pengawetan tanaman herbal.
Selain lemari obat, ruang batu terbuka ini memiliki selusin tripod obat perunggu, serta beberapa meja batu dan beberapa kursi batu. Di atas meja batu, ada dua buku kuno, yang sebenarnya terbuat dari kulit binatang, yang tampaknya sangat tua, setidaknya berusia ratusan tahun. Jelas, penatua Han sering membacanya. Meja batu dan kursi batu ini digosok dengan sangat halus. Ada buku yang terbuka dengan beberapa catatan dari penatua Han. Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi hanya beberapa dari buku-buku kuno yang dibuka adalah kulit binatang. Ada banyak pola aneh yang terukir di sana, dan hampir tidak ada kata-kata. Mereka terlihat seperti simbol hantu dan tidak dapat diidentifikasi. Jika bukan penatua Han yang meninggalkan beberapa catatan, Ye Fan benar-benar tidak bisa mengerti arti dari pola-pola aneh itu. Ya, pola Dao. Dia terkejut di hatinya. Meskipun hanya beberapa halaman, itu adalah buku kuno yang berharga yang mencatat pola Dao. Dikatakan bahwa pola Dao adalah kekuatan kuno yang memahami sifat dunia. Beberapa hal terukir setelah mendapatkan, dan beberapa diturunkan ke dunia dan diwariskan. Dalam pengertian tertentu, pola Dao adalah ukiran dari pencerahan kekuatan kuno. Semakin kuat biksu, semakin mereka suka mempelajari pola Dao yang diwariskan kepada dunia. Ye Fan melihat lebih dekat dari sejumlah karakter kuno, diketahui bahwa ini hanyalah buku kuno Dao Wen dengan kata dasar yang ditandai di atasnya. Namun, sebuah buku kuno, Dao Wen, yang biasa juga membuat penatua Han sangat sulit, menulis banyak catatan, dia tidak bisa transparan di banyak tempat. Tampaknya lesung pipi benar-benar dalam, dan para biarawan yang tidak kuat tidak bisa mempelajarinya. Bahkan para tetua Han hanya bisa berdiri di ambang pintu. Ye Fan langsung berpikir bahwa sebagian besar lesung pipi di luar rumah gua ini diukir oleh Han yang lebih tua berdasarkan buku ini. Meskipun buku ini tidak bisa dimengerti, hal-hal yang dia tandai harus dipertimbangkan dengan cermat, jika tidak, sangat mungkin dia tidak akan bisa keluar dari gua ini. Ye Fan membuka buku kuno kulit binatang lain, yang juga hanya beberapa halaman, hanya sebuah buku tipis, yang mencatat beberapa obat kuno, yang sangat bermanfaat bagi para bhikkhu setelah disempurnakan. Namun, Ye Fan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang elisir, herbal yang disebutkan di depannya ada di depannya, dan mereka tidak selalu dikenali, apalagi alkimia. Ada catatan yang jelas dalam buku kuno kulit binatang. Jika Anda menemukan obat suci yang dapat dilahirkan kembali, itu dapat dibuat menjadi baudan yang aneh, yang tidak hanya dapat meningkatkan kehidupan bhikkhu itu, tetapi juga sangat meningkatkan budidaya bhikkhu itu. Ini bagus untuk para bhikkhu dari segala alam. Manfaat. Tidak heran kenta tua ini harus menangkapku. Selanjutnya, Ye Fan menemukan mata air pegunungan di Dongfu, serta banyak makanan yang disimpan oleh penatua Han, yang segera menyelesaikan kekhawatirannya, dan dia bisa merasa nyaman untuk berlatih di sini. Dalam beberapa hari berikutnya, dia dengan hati-hati mempelajari catatan penatua Han pada buku-buku kuno Dao, dan akhirnya melihat beberapa cara, dan berhasil berjalan keluar dari gua. Sejak itu, Ye Fan telah hidup dalam kehidupan yang singkat, dan kadang-kadang pergi untuk memetik buah beri dan sayuran liar. Sebagian besar waktu dia berlatih, dia belajar kitab suci Tao. Waktunya terburu-buru, dan sudah setahun sejak Ye Fan mengambil semua ramuan itu. Laut pahit emas telah dibuka dengan ukuran setengah kepalan, menyilaukan, dan arwahnya tidak ada habisnya. Di tengah laut pahit, Yun Xia mengepul seperti asap, bergegas ke atas, tidak lagi menyebar dan tetap hidup, seperti gunung berapi aktif yang meletus. Laut pahit emas Ye Fan sulit untuk tetap tenang, dan tidak melonjak sepanjang waktu, tampaknya dia akan berkomunikasi dengan roda kehidupan dan melepaskan para dewa. Setiap kali dia jatuh ke alam halus, akan ada semburan suara di laut yang pahit, dan suara ombak yang menjulang menyebar dari tubuh. Bahkan akan ada beberapa penglihatan di laut yang pahit, dan posisi paling sentral akan terus memuntahkan, seperti gunung berapi di dasar laut, dan seringkali akan ada kilatan petir. Setelah menjalankan metode misterius yang dijelaskan dalam Dao Jing, tubuhnya tiba-tiba akan menghasilkan fluktuasi kehidupan yang kuat, dan laut pahit keemasan itu sama indahnya seperti putaran matahari. Ada aliran esensi dan energi yang tak ada habisnya, anggota badan dan tulangnya dipelihara oleh ini, dan cangkang daging menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Alam mingguan benar-benar sulit untuk menerobos. Ye Fan memiliki sedikit penyesalan, dia telah memukul bidang Li Feuan 5 kali, tetapi semua belum berhasil. Dalam kurun waktu lebih dari setahun ini, ia dengan sungguh-sungguh memahami kitab-kitab Tao, terus-menerus marah terhadap peralatannya sendiri, potongan, gumpalan besi, telah dilebur berulang kali, dan ukiran pola pada tembaga hijau telah mulai menunjukkan cuaca yang luar biasa. Dengan beberapa rasa aneh dan alami. Setelah sekian lama, Ye Fan percaya bahwa Cavaliers dari keluarga Jiang seharusnya pergi, dan tidak mungkin untuk mengejarnya terus-menerus. Pada hari ini, dia meninggalkan Dongfu dan mencoba mengendalikan kekuatan ilahi di pegunungan tandus. Gelombang di laut pahit menjulang tinggi ke langit. Cahaya ilahi yang menyala-nyala keluar dari tubuh dan mengelilinginya. Sayangnya, ia terbang ke tanah setelah terbang lebih dari 30 meter. Tanpa memasuki ranah kehidupan, sangat sulit untuk terbang untuk waktu yang lama, dan sumber kekuatan ilahi harus tidak terbatas sebelum terbang ke langit. Meskipun dia tidak bisa terburu-buru ke ketinggian, penerbangan jarak pendek ini masih membuat Ye Fan merasa sangat baru. Dengan latihan terus-menerus, dia menemukan bahwa dia bisa terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Berlari lebih cepat darinya, jauh lebih cepat dan bisa diinjak-injak tanpa kaki, seperti angin sepoi-sepoi. Gagal mencapai air mancur kehidupan, Ye Fan tidak ingin meninggalkan rumah gua ini, ia merasa kekuatannya terlalu rendah, dan keluar akan berbahaya. Selain itu, api di perut gunung juga dapat membantunya berlatih energi psionik khusus, meskipun tidak begitu kaya, menang terus-menerus.
Aku harus pergi ke Gua Xiang untuk perjalanan untuk menemukan sumbernya. Meskipun dia merasa tidak cocok untuk perjalanan panjang, dia masih pergi dari sini. Fisiknya terlalu istimewa, seperti gua tanpa dasar, yang membutuhkan banyak semangat. Kekuatan dapat mempercepat latihan. Ye Fan bertanya dari sisi jalan, bahwa Cavaliers dari keluarga Jiang sudah pergi, dan tidak akan mengancamnya lagi. Yandi sangat tenang sekarang. Datang ke pegunungan di mana Xiang Dongtian berada, Ye Fan sangat berhati-hati untuk menghindari bertemu orang-orang dalam seni bela diri ini. Segera setelah itu, dia datang ke sungai, dan seorang pria yang ganas terjun, sampai setengah seperempat jam kemudian, air memercik, Ye Fan melayang naik dari air, dan ada sumber yang lebih terang di tangannya. Wan Xing masih di sini. Pada awalnya www.mtnovel.com ketika dia datang ke sini, dia masih bermain drum, takut seseorang akan mengambil sumbernya. Faktanya, tempat ini sangat terpencil, kecuali pusat kekuatan utama Xiang Dongtian lewat, jika tidak maka tidak mungkin bagi orang lain untuk merasakan nafas, sumber. Ye Fan tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama dan berjalan kembali di jalan yang sama. Ini dia. Ye Fan tiba-tiba menghentikan tubuhnya, dia melihat beberapa sosok muda, dan salah satunya adalah Li Xiaoman. Ye Fan tidak berhenti, dan dengan cepat pergi sampai menghilang di pegunungan. Setengah bulan kemudian, ada suara gemuruh di rumah gua yang dibuka oleh penatua Han, dan kemudian tsunami besar terdengar di seluruh dunia, bergemuruh dan memekakkan telinga. Boom. Pada saat ini, napas kuat keluar, seluruh rumah gua bergetar, Ye Fan penuh vitalitas, dan api keemasan membakar di luar tubuhnya. Matanya luar biasa, seolah-olah dua baut kilat ditembakkan, dan mereka sangat cerah di rumah gua. Ye Fan berdiri, pada saat ini dia memiliki momentum yang luar biasa, napas dilepaskan di luar, gemetar seluruh ruangan batu bergetar hebat, dan celah besar muncul. Akhirnya bergegas ke alam kehidupan musim semi. Dia berubah menjadi kilat emas dan bergegas keluar dari rumah gua, dan kemudian Shen Hong yang berapi-api menyelimutinya, dan dia perlahan-lahan naik ke udara. Pada saat ini, lautan pahit Ye Fan berada di tengah, dan mata pegas muncul, mengkomunikasikan roda kehidupan. Mata air dewa bergemuruh, berlama-lama dalam kabut berwarna-warni berkabut. Bab 98, satu perangkat menghancurkan jalan. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Ye Fan berdiri di langit, angin meniup perburuan pakaiannya, gunung-gunung dan bumi ada di kakinya, dan perasaan mengendalikan, semua, muncul di pikiran. Memiliki visi yang luas dan pandangan yang jauh. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia bergegas ke langit dan mengabaikan dunia tempat dia dulu tinggal. Itu penuh kejutan. Gunung dan sungai yang megah, bumi yang luas, semuanya ada di mata, orang merasa nyaman, aspirasi yang luhur, semua hal di dunia, satu rumput dan satu pohon, semua di lubuk hati, orang tidak bisa tidak, tetapi secara spontan menimbulkan aspirasi yang luar biasa dari gunung dan sungai. Apakah ini ranah kehidupan musim semi? Aku merasakan kekuatan yang kuat. Ye Fan Li berdiri di langit, daging dan darahnya bebas debu dan bebas kotoran, seluruh tubuhnya jernih, dan sedikit kilau bersinar, seperti karya seni yang indah, memberinya kelahiran kembali rasakan. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti betapa besar perbedaan di antara berbagai alam yang berbeda. Kulitnya tanpa cacat dan hampir sempurna. Jika dia bertemu dengan seorang biarawan di alam laut yang pahit, dia merasa bahwa dia dapat membiarkan pihak lain mati di tangannya, bukan kepercayaan buta. Memang ada kekuatan abadi dalam tubuh. Ye Fan berjalan melalui pelangi, melintasi langit dan langit, Chang Hong yang cerah memotong langit, untuk sesaat seperti komet yang mengenai bumi, dan kemudian naik dari laut seperti bulan yang cerah, dan Kang Long ke langit. Tidak sampai setengah jam sebelum dia benar-benar tenang, berdiri di puncak gunung, Ren King Feng meniup wajahnya, rambut hitamnya berkibar lembut, matanya tampak seperti dua bintang, bersinar terang. Ye Fan adalah pendiam, kuat dan ganas, dan memiliki temperamen kedamaian dan ketenangan. Dia tanpa cacat dan bersih, dan mantelnya berkibar seperti peri fana. Ini halus dan elegan, memberikan orang yang vulgar dan elegan perasaan alami. Pada saat ini, di tubuhnya, laut pahit dengan setengah kepalan tangan benar-benar tenang, tidak ada gunung berapi yang keras, tidak ada ombak yang dahsyat, tidak ada asap yang menggulung lagi. Laut pahit keemasan sangat tenang. Di tengah, mata air berdeguk, dan nafas kehidupan yang kuat berdifusi. Itulah sumber kekuatan ilahi yang mengalir. Roda kehidupan yang tercakup di bawah laut pahit dikomunikasikan, dan energi kehidupan tak berujung yang terkandung di dalamnya muncul, yang merupakan akar dari kekuatan biksu itu. Riak kecil dari pegas yang memproklamirkan diri beriak menuju ke empat sisi laut yang pahit, berubah menjadi gelombang lembut, menambahkan gelombang roh dan alam, riak laut keemasan, gemericik berdeguk, keduanya menyatu, kekuatan ilahi tak ada habisnya, dan kehidupannya kuat. Pada saat ini, sepotong tembaga hijau yang misterius mengubah posisinya dan dipasang di mata-mata air di dasar laut, terus-menerus menerima baptisan air mancur kehidupan, sementara buku emas masih diperas di tepi dan tidak bisa dekat dengan mata air mancur. Ding, Ye Ding yang akan ditempat sekarang hanya memiliki garis yang tidak jelas, masih belum berbentuk, dan bisa seukuran ceri, tergantung di atas laut pahit. Menurut akal sehat, masing-masing dari empat bidang Kuhai, Mingguan, Shen Giao, dan pantai lainnya dapat menawarkan semacam artefak. Tetapi sekarang Ye Fan telah mencapai ranah terbesar kedua, tetapi satu artefak belum selesai. Sehingga dia mengerutkan kening, Ding, benar-benar adalah pengorbanan yang paling sulit. Namun, dia tidak terlalu khawatir ada catatan yang jelas dalam Dao Jing bahwa semakin dalam, artefak, misterius, semakin sulit untuk dibentuk. Mereka mengandung, Dao, dan, alasan, antara langit dan bumi. Menurut Dao Jing, satu jenis,
artefak dapat didedikasikan untuk budidaya, dan artefak yang kuat dapat dibuat dengan menggabungkan 4 bidang. Dengan kata lain, senjata terkuat yang diinginkan, Kuhai, Mingquan, Shenqiao, dan pantai lainnya, hanya mengorbankan satu jenis, kerajinan, bukan 4. Inilah yang disebut prestasi besar. Setelah berhasil, Anda dapat menggunakan satu perangkat untuk menghancurkan segalanya. Di seluruh tanah di Westland Timur, hanya ada beberapa tulisan suci kuno yang merekam misteri mendalam dari 4 alam yang menembaki, alat, dan rata-rata Bhikkhu tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Namun, bahkan jika ada tempat-tempat suci dan keluarga kuno dengan tulisan suci kuno ini, beberapa murid mereka berani mengambil risiko seperti itu, karena peluang selalu ada bersama dengan risiko, dan jika Anda menginginkan lebih, Anda mungkin tidak mampu membayar harganya. Keempat alam digunakan untuk meredam alat. Sejak zaman kuno, sebagian besar orang tidak dapat mencapai alat dan telah sia-sia selama bertahun-tahun. Tanpa artefak mereka sendiri, mereka tidak dapat menjadi kekaisaran dan hampir sama dengan orang-orang yang terbuang. Oleh karena itu, beberapa murid tanah suci dan keluarga aborigin membuat pilihan seperti itu. Di dunia laut yang menderita, Yevan tidak perlu membuat keputusan, dia hanya perlu berkonsentrasi untuk mengendalikan Ding, tapi sekarang dia telah masuk ke ranah Light Spring, dan perangkat belum terbentuk, jadi dia harus membuat keputusan. Meskipun penuh dengan kesulitan dan bahaya, saya mungkin tidak akan berhasil di akhir kehidupan, tetapi saya tidak memiliki retret. Saya memilih untuk mengorbankan Ding, karena saya ingin mendapatkan artefak terkuat. Untuk meredam alat, dengan 4 bidang tidak bertentangan dengan pilihan saya, dan dapat dikatakan sangat konsisten, saya tidak punya alasan untuk mundur. Yevan tidak khawatir bahwa orang lain memiliki lebih banyak artefak, dan lebih sedikit artefak, dan dia malu. Dia percaya bahwa satu instrumen yang direkam dalam Dao Jing adalah cara untuk menghancurkan segalanya. Aku harap senjata besarnya akan terlambat, daripada berbaring dalam hidupku. Setelah mencapai keadaan air mancur, dia bisa terbang di langit kubah. Yevan mulai mempertimbangkan pergi ke tanah tandus dan terlarang, tetapi dia harus cukup siap, jika tidak mungkin ada tempat pemakaman. Dia tidak terburu-buru untuk bepergian, tetapi terus tinggal dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah terobosan penanaman, proses adaptasi diperlukan. Pada periode berikutnya, Yemen digali oleh Yevan. Untuk mendapatkan energi psionik dalam api, ia telah menggali jauh ke dalam tanah, hampir menyebabkan urat api meledak. Waktunya terburu-buru, Yevan berlatih hampir selama setahun, seluruh garis api hampir mengering oleh penyulingannya, kerajaannya benar-benar stabil dan terus membaik, musim semi yang bergejolak lebih energi. Tentu saja, ini bukan keuntungan terbesar. Apa yang membuatnya merasa paling puas dan bersemangat adalah bahwa, embrio kasar, dari Ding, dikorbankan dan dibentuk. Dengan bantuan kekuatan psionik penajam api yang aneh, setelah jutaan emosi, tripod Yuanding akhirnya muncul di dunia ini. Sepertinya jika kamu ingin mengorbankan instrumen, dengan sukses, kamu membutuhkan energi psionik yang aneh. Tidak diragukan lagi, semua jenis energi api magis adalah yang paling efektif. Sama seperti casting senjata yang sebenarnya, kamu perlu melelehkan sumber api untuk meredamnya. Senjata sihir itu sama, dan begitu pula casting, Ding, di tubuh. Di atas laut pahit Yevan, embrio kasar Xiaoding sebesar bunga sakura, dan semua cancan Shenhui tertahan, terlihat sederhana dan alami. Pada tahun lalu, setelah ribuan kali tempering dan ukiran berulang, pola Dao, pada perunggu hijau, Xiaoding telah memiliki cuaca yang sangat luar biasa, memberi orang perasaan Dao Yun Tiancheng. Pikiran Yevan bergerak, Xiaoding tiba-tiba keluar dari tubuh, diam-diam, dengan mudah menembus dinding batu dengan ketebalan lebih dari 10 meter, langsung berlari keluar dari gua, dan menggantung di langit. 1 ding, 2 telinga, 3 kaki. Dao menghasilkan 1, 2 kehidupan, 2 kehidupan 3 kehidupan semua hal, semuanya menanggung yin dan yang baik. Bagus. Bagus. Yevan sangat puas. Xiaoding yang sederhana dan alami memberinya perasaan Taoisme dan kealamian. Tampaknya, Tao, dan alasan, antara langit dan bumi telah muncul, yang tampak misterius dan misterius. Aku menantikan saat ketika semuanya rusak. Keberhasilan awal Xiaoding sudah menjadi senjata ampuh yang dapat diserang dan dipertahankan, dan tidak bisa dihancurkan. Pola Dao, yang misterius pada tembaga hijau memberikannya kekuatan yang aneh dan membuatnya terus berubah. Yevan telah berada di dunia ini selama 3 tahun. Dia telah tinggal di Lingsu Dongtian untuk sementara waktu, dan berlatih di rumah gua ini selama hampir 2 tahun. Tubuhnya telah tumbuh banyak, dan bisa sekitar 170 cm, tetapi itu masih terlihat sangat muda, seperti seorang anak berusia sekitar 14 tahun. Pada saat itu, rambutnya yang pendek panjangnya 2 kaki, gelap dan tebal, dan secara alami bertebaran di dada dan punggungnya, dan itu ringan ditiup angin. Dia terlihat sangat cantik, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa anak muda seperti itu sudah ada dalam kehidupan. Biksu. Sudah waktunya untuk pergi. Yevan melihat kembali ke rumah gua di belakangnya, dan kemudian terbang di ketinggian rendah ke hutan dan bergegas keluar dari gunung. Yevan menyeret sambar ke sebuah kota kecil. Setelah mengganti beberapa koin, dia pertama-tama memilih baju yang cocok untuk dirinya sendiri. Dalam 2 tahun terakhir, tubuhnya telah tumbuh banyak. Pakaian aslinya telah usang dan usang. Ditunjuk saat memasuki kota. Dalam praktik dunia, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan ke dalam debu merah. Yevan menemukan tempat makan dan memilih tempat dekat jendela. Di meja di sebelahnya, orang-orang yang duduk di sekitar memiliki temperamen yang baik, berbeda dari orang biasa.
Tidak ada persimpangan antara biksu dan manusia nyata, dan mereka umumnya tidak menunjukkan hal-hal luar biasa di depan dunia. Bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, orang-orang biasa tidak tahu. Jelas, orang-orang ini adalah bhikkhu, berpegang pada prinsip yang konsisten, tidak ingin mengganggu manusia sekitar, berbicara dengan suara rendah, kecuali perasaan spiritual sangat tajam, jika tidak orang biasa tidak dapat mendengar apa-apa sama sekali. Gundukan pemakaman Kaisar Iblis itu terlalu jahat. Para biksu yang tak berujung telah meninggal selama lebih dari 2 tahun, tetapi mereka tidak bisa membukanya. Seluruh bagian Donghuang terkejut. Setiap faksi utama mengirim tuan ke reruntuhan, tetapi tidak ada cara untuk membuka kuburan gelap. Terutama para lelaki sejati yang tak punya tandingan punya keraguan-raguan dan tidak berani menembak sesuka hati, karena kubur bayangan itu sangat jahat, dan itu sudah hampir psikis. Kecuali jika ada harta orang-orang Donghuang, kalau tidak ada generasi kuat yang bisa memecahkan pembunuhan itu. Dalam situasi ini, tidak mungkin untuk memperbaiki makam Yin, ia akan bergegas ke gurun timur, seperti naga yang kembali ke laut, tidak akan ada jejak untuk ditemukan. Dikatakan bahwa 3 pria besar telah mati, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Dalam 2 tahun terakhir, para bhikkhu telah terbunuh dan terluka yang tak terhitung jumlahnya. Kolam yang dalam hampir dipenuhi dengan mayat. Bahkan jumlah besar telah jatuh ke dalam barisan, dan beberapa tokoh besar dikatakan telah mati. Ye Fan sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa 2 tahun kemudian, makam Kaisar Iblis masih belum dibuka, dan situasi pembunuhan di makam itu memakan banyak nyawa biksu. Dia mendengarkan dengan tenang saat makan, tanpa sedikit perubahan warna. www.mtnovel.com tidak ingin diperhatikan oleh para biarawan. Mayat di sekitar kolam yang dalam itu seperti gunung, dan itu benar-benar menjadi bumi iblis. Hanya dengan mengawasi dari kejauhan membuat orang-orang merasa menyeramkan. Ada kebencian, dan setiap jengkal tanah diwarnai dengan darah biksu itu. Karena kolam yang dalam telah bolak-balik dan menjadi lautan mayat yang penuh darah, mengapa para bhikkhu yang tak berujung bangkit dan terus pergi ke sana? Tidak ada manfaatnya, yang akan peduli dengan hidup dan mati dengan cara ini, tapi itu adalah makam generasi kaisar besar yang menyatukan klan iblis liar timur. Pasti ada harta tak berujung yang terkubur di dalamnya. Ya, bahkan raksasa yang terpisah itu terkejut. Menurut legenda, itu karena kuburan kaisar iblis memiliki harta karun ras manusia Donghuang menara liar. Apakah itu menara tandus legendaris yang bisa membunuh peri? Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang besar itu mempertaruhkan kematian dan pergi lebih dalam, terlepas dari bahaya jatuh? Sudah 2 tahun sejak para murid faksi kehilangan rambut mereka. Mereka takut dipindahkan ke reruntuhan, tetapi faksi menolak untuk berhenti, jadi aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Kamu mungkin belum tahu, konon bahkan orang-orang Zhongzhou terkejut, dan beberapa karakter misterius baru saja tiba di Donghuang. Tidakkah mereka ingin merampas harta karun kelaparan timur untukku menara kelaparan? Ini tidak terjadi, mereka tidak akan mengulurkan tangan mereka begitu lama, meskipun kekuatan para biksu di Zhongzhou tak tertandingi di dunia, dan menguasai 4 domain lainnya, tetapi mereka tidak berani dengan mudah musuh dengan seluruh Westland Timur. Setelah perang seperti itu pecah, sulit bayangkan berapa banyak orang yang akan mati. Dikatakan bahwa mereka tampaknya mencari harta karun di Zhongzhou. Tidak jauh dari situ, hati Ye Fan tiba-tiba berkicau sesaat. Tak perlu dikatakan, dia juga tahu bahwa tokoh-tokoh besar di Zhongzhou pasti datang untuk perunggu hijau misterius. Babak 99, berkumpul berdasarkan benda. Ye Fan tidak begitu khawatir, blok tembaga hijau misterius itu tenang di lautnya yang pahit, tidak ada yang tahu sejauh ini, dan tidak ada yang akan menemukan kesulitan untuk ini. Mungkin Zhongzhou akan bekerja sama dengan Donghuang, setelah semua, kedua belah pihak memiliki harta yang hilang di kuburan yang gelap di bawah kolam yang dalam. Legenda, menara bisa membunuh peri, jika dilahirkan, cukup untuk memegang makam iblis. Menara tandus ada di dalam kuburan Kaisar Iblis. Jika Anda mengatakan ini, jika tidak ada solusi sama sekali, tidak ada cara untuk memecahkan kuburan. Apa harta Zhongzhou, bagaimana bisa hilang di gurun timur kita? Zhongzhou tua dan misterius. Dikatakan bahwa harta mereka hidup berdampingan dengan dunia, yang tidak diketahui oleh kita di tingkat ini. Tampaknya apa yang hilang di Donghuang hanyalah sepotong puing, dan apa tepatnya, hampir tidak ada yang tahu. Beberapa biksu berbicara sambil makan, jadi Ye Fan mendapat banyak informasi berguna. Sudah lebih dari 2 tahun, dan reruntuhan dapat digambarkan sebagai lautan mayat. Saya benar-benar tidak tahu kapan akan ada hasilnya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Sekarang jika saya ingin datang, masih ada kebebasan kita untuk melakukan latihan longgar, jika tidak, jika Anda berada di tempat yang besar di antara faksi-faksi, mungkin mereka akan dikirim ke sana juga, selama mereka dekat dengan kolam yang dalam, mereka pasti akan mati seumur hidup. Faksi-faksi tampaknya telah mendengarkan saran dari seorang lelaki besar tertentu, untuk membuat pengorbanan darah dengan kehidupan tanpa akhir, dan untuk secara paksa membuka kolam yang dalam itu. Aku punya firasat bahwa jika kamu tidak mengeluarkan menara yang gundul, Donghuang tidak akan pernah damai. Menjadi bumi iblis yang ternoda darah. Kaisar Iblis itu mengerikan. Saya khawatir hasilnya diharapkan pada tahun itu. Ini benar-benar bencana. Ya, banyak situs suci dan keluarga kuno zaman dahulu pasti akan memenangkan pagoda tandus, dan tidak mungkin menganggapnya enteng. Ye Fan merasa sangat santai. Setelah mengambil tembaga hijau dari Zhongzhou ke tangannya, dia tidak tahu tentang menara tandus. Bukan itu yang bisa dia dapatkan. Blok tembaga hijau yang misterius sudah cukup. Hal yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana memasuki tanah terlarang kuno yang tandus, dia tidak akan pernah mengambil bagian dalam perburuan harta karun, seberapa jauh dia bersembunyi.
Saat dia hendak pergi, Ye Fan mendengar berita penting. Dia dengan tenang duduk lagi. Tanah Suci dan keluarga kuno kelaparan memiliki beberapa orang besar yang ditakdirkan untuk mati. Dikatakan bahwa mereka ingin melawan gagasan tanah terlarang kelaparan kuno. Apakah tidak mungkin ada orang yang berani menerobos? Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang menjelajah, tetapi tidak ada kecelakaan, hampir hancur total. Pada saat itu, Tanah Suci Xianmen tertentu menggunakan kekuatan penuh mereka ketika mereka mencapai periode paling makmur dalam sejarah. Dan ketika itu keluar, kumpulan puluhan ribu biksu yang kuat membunuhnya, bukankah itu juga musnah, hanya ada api penyucian yang hidup. Tempat suci di mana asap menghilang, mereka mati karena mereka terlalu sombong dan ingin menembus jurang dan mencapai titik terdalam. Kali ini beberapa tempat suci dan keluarga yang ditinggalkan juga terpaksa tak berdaya. Beberapa nama besar dalam hidup mereka dalam bahaya, dan ingin mengumpulkan obat ajaib di 9 gunung suci untuk menyelamatkan nyawa tidak dimaksudkan untuk memasuki jurang maut. Kurasa semua orang yang masuk akan dihancurkan. Daerah yang diharamkan itu pasti lebih mengerikan daripada makam iblis. Tidak mudah untuk melihat bahwa sejak zaman kuno, beberapa orang telah berhasil mengumpulkan obat suci. Tentu saja, tidak diketahui berapa harga yang mereka bayar. Tempat-tempat suci dan keluarga kuno memiliki warisan yang mendalam. Karena mereka berniat minum obat, mereka pasti akan komprehensif. Persiapan, masih ada harapan besar untuk sukses. Ini juga peristiwa besar yang mengguncang Donghuang. Area terlarang kuno yang terlantar adalah salah satu dari 7 area terlarang yang dimiliki kehidupan Donghuang. Setelah periode waktu yang tak berujung, beberapa orang akhirnya pindah ke sana. Kapan tempat-tempat suci dan keluarga-keluarga kuno itu pergi? Lebih baik bagi kita untuk pergi bersama dan bergabung dalam perjalanan yang hidup. Mereka datang ke 9 gunung suci untuk mengumpulkan obat suci. Kita hanya memilih obat mujarab yang umum di pinggiran. Tidak ada masalah besar jika kita memikirkannya. Mungkin kita harus menunggu sebentar, sekarang adalah waktu yang paling berbahaya di tanah kuno tandus. Akhirnya, Ye Fan meninggalkan kota, memikirkan kata-kata perbaikan yang longgar di pikirannya, dia merasa perlu untuk berpikir dengan hati-hati. Area kehidupan yang terbatas jauh lebih berbahaya daripada yang kupikirkan. Sebagian besar waktu aku bisa bertahan hidup karena keberadaan 9 mayat naga dan peti mati perunggu. Ye Fan tidak terbang, tetapi berjalan jauh ke depan, melewati Yandu di jalan. Kota ini sangat megah dan mencakup area yang sangat luas, tembok kota seperti tembok besar yang membentang terus-menerus di depan. Yandu sangat makmur. Melihat kerumunan orang di jalan, Ye Fan merasa banyak, dan dia berlatih sendirian di pegunungan selama 2 tahun. Kontras antara keheningan dan keramaian dan hiruk-pikuk di depannya benar-benar 2 ekstrem. Menghadapi hutan, tebing batu dan aliran sungai setiap hari, dan tiba-tiba kembali ke ibu kota yang begitu sibuk, membuatnya merasa sangat ramah. Kencan madu emas, besar dan manis. Sayap ayam renyah pedas, tidak enak tapi bukan uang. Bakpao sup sahang, kulitnya tipis dan gurih, enak, datang dan rasanya. Labu gula batu, seuntai koin tembaga. Berbagai suara jual beli tidak ada habisnya. Ada juga berbagai jugler di sudut jalan, dan banyak orang dewasa dan anak-anak berkumpul di sekitar mereka. Di depan setiap toko, ada orang-orang antusias yang memikat pelanggan, dan kata-kata baik bisa dikatakan keranjang. Latihan spiritual terlalu pahit, dan debu merah sangat menawan. Ye Fan mau tak mau merasa sedikit. Dia merasakan semua ini sangat jelas dan intim, kontras dengan praktik pahit, kehidupan sederhana ini membuatnya sangat mendambakan. Namun, dia tidak bisa menghilangkan esensi dari latihan spiritual, karena dia ingin pulang dan kembali ke tempat di mana dia benar-benar melahirkannya. Ye Fan telah berada di dunia ini selama 3 tahun, dan sekarang kerja kerasnya telah berakhir, dan dia kembali ke debu merah lagi. Dia penuh dengan pemikiran dan mau tidak mau memikirkan segala sesuatu di kota kelahirannya. Waktu terburu-buru, 3 tahun kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan siswa lain. Ye Fan pertama-tama memikirkan Pang Bo, sangat khawatir tentang hal itu, kemudian dia memikirkan Liu Yi, Zhang Ziling, Lin Jia, Wang Ziwen, Zhou Yi dan yang lainnya. Mungkin, sebelum memasuki tanah kuno yang tandus, saya harus pergi menemui bekas teman sekelas saya. Dia ingin melihat Liu Yi dan Zhang Ziling. 3 tahun kemudian, mereka ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kakak, aku lapar, membelikan aku roti untuk dimakan, tolong, kamu sangat lapar. Saat itu, Ye Fan menemukan seorang gadis kecil yang kotor dan mengedipkan matanya, menatapnya, pakaiannya compang-camping, wajahnya kotor, dan hanya matanya yang jernih. Ye Fan paling tidak melihat pemandangan semacam ini. Dia merasa pahit setiap kali bertemu dengannya. Dia membeli beberapa tas sup mengepul dari toko roti di sebelahnya, membungkusnya dengan kertas minyak, dan menyerahkannya kepada gadis kecil yang malang, dan kemudian tarik semua koin di tubuhnya, dan ambil pejalan kaki ke dalam pelukannya tanpa memperhatikan. Sampai dia menghilang di jalan, gadis kecil itu masih linglung. Ye Fan meninggalkan kota dengan tenang dan menemukan bahwa itu saat ini paling dekat dengan Yuding Dongtian, tetapi lebih dari 400 mil jauhnya. Dia ingat bahwa Liu Yi telah menjadi murid sekolah dan memutuskan untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Kerajaan Yan memiliki panjang 2000 mil dari utara ke selatan dan 3000 mil dari timur ke barat. Tanah terlarang kuno yang tandus ini terletak di tengah-tengah negara, dikelilingi oleh pegunungan tak berujung. 6 seni bela diri termasuk Lingsu Dongtian dan Yuding Dongtian semuanya mengelilingi bagian luar daerah asli ini. Gua Yuding dikelilingi oleh gunung peri, dikelilingi oleh awan dan kabut. Dari kejauhan, sangat halus, seperti tanah murni di luar dunia. Ye Fan datang ke gerbang gunung dan merasakan nafas alam dan kedamaian.
Di sini puncak, lembah hijau, mata air dan air terjun yang mengalir, vegetasi yang makmur, burung dan binatang buas yang psikis, seperti dunia dalam lukisan itu. Di depan gerbang Tianshan dari Gua Yuding, ada binatang penjaga yang aneh, dengan tubuh seperti banteng, kepala seperti unicorn, tubuh 8 atau 9 meter, berbaring di kolam air, mata raksasa itu sedikit terbuka, menatap Ye Fan dengan menatap tidak sehat. Siapa kamu? Ada apa datang ke Gua Gyoku? Saat itu, para murid yang menjaga gerbang gunung juga menemukannya. Saya datang ke Yuding Dongtian untuk mengunjungi teman-teman. Ketika Ye Fan mengatakan nama Liu Yi, para murid yang menjaga gerbang gunung tiba-tiba banyak mereda, mengatakan, tunggu sebentar, saya akan membiarkan seseorang memberitahu Anda. Setelah setengah jam, Liu Yi tidak muncul, tetapi datang seorang pemuda dengan kuil putih. Ketika dia melihat Ye Fan, dia segera berteriak dan berkata, kamu Fan, sungguh kamu. Ye Fan tertegun, dan kemudian menunjukkan ekspresi bahagia, berkata, jadi kamu juga berlatih di Yuding Dongtian. Orang yang datang ke sini adalah mantan teman sekelasnya, Zhang Wenchang. Apakah dia sekolah atau setelah lulus, dia selalu biasa dan biasa, alami, dan tidak banyak bicara. Jika banyak orang berkumpul, mudah bagi orang untuk melupakan keberadaannya. Ye Fan melangkah maju dan melemparkan pukulan sambil tersenyum, berkata, kamu kembali ke masa muda, selamat. Zhang Wenchang menunjukkan sedikit senyum masam dan berkata, aku tidak punya keriput lagi di kulit, kau tahu, aku masih sepasang kuil seperti es. Itu jauh lebih baik daripada ketika kamu berpisah. Pada waktu itu, kamu adalah seorang tua, dan sekarang kamu terlihat seperti seorang pemuda dengan rambut putih dan akar awal. Aku sangat iri padamu, dan telah mengalami masa kanak-kanak lagi. Zhang Wenchang, yang adalah manusia alami, juga belajar bercanda. Saling memandang dan tertawa, tetapi ketika orang-orang tua itu bertemu, mereka semua dengan tulus bahagia. Pada awalnya, keenam gua langit dan bumi memilih masing-masing untuk membagi Pangbo secara merata, dengan pengecualian Ye Fan. Zhang Wenchang dan Liu Yi dipilih oleh Yudingdong Heiafen dan telah berlatih di sini selama 3 tahun. Ye Yi adalah jantung dan jiwa dari para penatua di pintu, dan memiliki potensi besar. Sekarang ditutup. Dikatakan bahwa itu kemungkinan akan dipromosikan ke keadaan live spring dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun. Kecepatan latihan ini menakutkan. Kamu juga baik, lihat kamu terlihat sangat baik. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yi, tetapi di pintu tidak lebih dari modal menengah dan bawah. Penampilanku dapat dikembalikan ke ini, itu karena permintaan Ye Yi untuk sesepuh Taishang. Zhang Wenchang membawa Ye Fan ke Gua Giok, yang sangat menakjubkan. Gunung-gunung hijau seperti batu giok hijau, dengan banyak kemuliaan dan kabut peri. Ada air terjun yang jatuh, dan kuda-kuda putih terbentuk seperti cahaya bintang. Pada banyak puncak gunung, beberapa istana dan menara dapat dilihat secara samar, sangat halus dan mempesona. Yang paling mengejutkan adalah ada gunung tinggi seputih salju di tengah-tengah pegunungan, seluruh tubuhnya seperti batu giok, dan rumputnya tidak lahir, bersinar sedikit kilau, dan terlihat seperti tripod bundar. Selama 3 tahun, kita harus mabuk hari ini. Zhang Wenchang tampak sangat bersemangat dan bahagia. Apakah sekte budidaya Anda memiliki anggur dan daging? Ketika Ye Fan berada di Gua Lingsu, ia dan Pangbo menjadi vegetarian setiap hari, dan hari-hari itu terasa seperti semacam penderitaan. Tenang, ada anggur dan daging. Sekarang setelah aku secara resmi memulai jalur latihan spiritual, aku tidak perlu menjadi vegetarian seperti para murid yang baru mulai. Gua Yuding sangat luas, melewati beberapa gunung, Zhang Wenchang membawa Ye Fan ke hutan bunga persik, ada banyak kedai di sebelahnya, terlihat sangat puitis. Bhikkhu itu juga manusia, dan dia harus santai, Zhang Wenchang menjelaskan sambil tersenyum, tentu saja, tidak mungkin menjadi semenyah dan sekuat dunia, kita hanya bisa minum dan mencicipi makanan lezat. Itu tidak buruk. Ye Fan mengangguk dan tersenyum, kalau tidak, aku benar-benar berpikir bahwa para biksu harus memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Kedua orang menemukan sebuah restoran kecil untuk duduk. Kayu pir meja 8 dewa dan kursi kayu 4 berkaki tampak antik, dan mereka ditempatkan di tepi jalan, menghadap ke hutan bunga persik. Hal yang sama berlaku untuk restoran lain, dengan meja dan kursi di luar. Mereka memesan makanan dan minuman, dan mulai minum, datang ke dunia yang aneh ini, untuk melihat mantan teman sekelasnya, keduanya sangat emosional, dengan kata-kata yang tak ada habisnya. Datang ke dunia yang aneh ini, saya tidak bisa tidur di malam hari untuk waktu yang lama, saya ingin kembali dalam mimpi, saya merindukan orang tua saya merindukan teman-teman saya. Zhang Wenchang, yang adalah seorang manusia alami, memiliki banyak kata hari ini. Rata-rata. Ketidakpedulian Li Xiaoman, antusiasme Zhang Wenchang, dan kontras antara bagian depan dan belakang membuat Ye Fan merasa sangat emosional. Mungkin, kita bisa kembali di masa depan, kata Ye Fan. Kembali aku tidak lagi memiliki ilusi ini. Zhang Wenchang menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, bagaimana kamu tinggal di Gua Lingsu atau hidup di dunia biasa dalam 3 tahun terakhir? Bagaimana aku mendengar? Pangbo menghilang. Melihat teman sekelas lama, Ye Fan ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia menahan diri, pengalamannya sangat rumit, dan apa yang dia katakan akan menyebabkan masalah bagi mereka berdua, dan dia hanya mengangguk dan berkata, Pangbo memang menghilang, saya sangat khawatir. Saya telah meninggalkan Gua Lingsu dan sekarang saya berkeliling. Kita tidak mudah, manusia tidak mudah, latihan spiritual tidak sebaik yang dibayangkan, sangat membosankan, dan mungkin menghadapi berbagai kesengsaraan hidup dan mati di masa depan. Kamu harus hati-hati, lebih baik berlatih lebih banyak dan keluar lebih sedikit. Ye Fan mengingatkan. Zhang Wenchang mengangguk, lalu tersenyum pahit, aku bisa melihatnya, dimanapun itu, aku tidak akan menonjol. Dulu sama seperti sekarang.
Aku hanya bisa menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Mungkin, ada suatu hari aku akan pergi dari sini, pergi ke dunia orang-orang biasa, membuka sebuah kedai minuman, dan melewati sisa hidupku. Tidak perlu menjadi sangat negatif. Yevan menghibur. Kamu tidak tahu, dunia para bhikhu itu kejam. Jika aku tidak pergi, cepat atau lambat aku akan mati di tangan orang lain. Lalu aku akan mati dengan tenang, seperti gelombang normal di sungai. Tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan menangis untukku, hanya aku yang tahu bahwa aku tidak ada di dunia ini. Setelah mendengarkan hati Yevan, dia merasa bahwa dia belum benar-benar masuk ke dunia seorang biarawan. Sekarang tampaknya itu benar-benar kejam. Zhang Wenchang menghela nafas, saya mendengar bahwa Lin Jia, Zhou Yi, Wang Ziwen, dan Li Xiaoman semuanya dihargai oleh guru mereka. Tampaknya beberapa orang dapat bersinar dimanapun mereka berada. Keduanya mengobrol sambil minum dan berbicara tentang banyak peristiwa masa lalu, dan berbicara tentang dilema saat ini. Akhirnya, Zhang Wenchang benar-benar mabuk, dan dia menangis di atas meja dan berkata, saya benar-benar ingin kembali dan tidak ingin tinggal. Di dunia yang aneh ini, ketika aku pergi, istriku hamil dan bayi kami akan segera lahir. Ketika dia sangat membutuhkanku, aku menghilang dan datang ke sini. Dia sulit mengendalikan dirinya, seperti anak kecil, menangis dalam diam. Aku benar-benar ingin kembali. Anakku seharusnya berumur 3 tahun sekarang, aku ingin melihatnya dalam mimpi, memeluknya, menciumnya. Melihat Zhang Wenchang sangat menyakitkan, dia menangis www.mtnovel.com hati Yevan naik dan turun, dan kata-katanya tetap mantap. Siapa aku menangis, ternyata itu adalah lelaki tua yang tidak berguna. Ada beberapa tawa tak jauh dari sana, dan beberapa pria muda datang ke sisi ini tanpa menyembunyikan penghinaan mereka. Rambutnya putih, dan setengah sampah orang masih memiliki wajah yang menangis. Ini konyol. Beberapa orang hampir berusia 20-an, dan mereka semua menunjukkan ironi tanpa ampun. Yevan menghela nafas, dia akhirnya tahu bahwa Zhang Wenchang sangat tidak bahagia di Yudingdong. Dia menembakkan 2 cahaya suci di matanya, memaksa beberapa orang di depannya, berkata, tetaplah sedikit kebajikan di bawah mulutmu. Siapa kamu? Kamu harus menimbang beratmu sendiri ketika sedang sibuk. Aku benar-benar berpikir aku adalah penguasa dunia kehidupan, konyol. Tuan, macam apa yang bisa menjadi teman pria tua yang setengah sia-sia? Jangan katakan itu, kalau Liu Yi tahu itu, mungkin dia akan mengeluh lagi. Itu kamu. Pada saat ini, yang termuda di antara mereka, remaja yang mungkin berusia 18 atau 9 tahun, matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi marah, dan menatap Yevan dengan lekat-lekat. Brother Han, apakah Anda mengenalnya? Tanya beberapa orang muda di sampingnya. Mata bocah itu menyemburkan api dan menggertakkan giginya, tentu saja aku tahu, dia bukan orang dari Gua Gyokmu, pernah tinggal di Gua Lingsu kami, itu benar-benar sia-sia. Yevan menghela nafas diam-diam, merasa bahwa dunia kadang-kadang sangat kecil, dan tidak berharap untuk bertemu Han Feiyu di sini. Ya, itu ternyata sia-sia, dan itu ternyata kumpulan orang-orang dan kelompok, dan teman-teman lelaki tua yang setengah sia-sia itu benar-benar sia-sia. Selanjutnya, orang-orang muda itu tertawa dengan tidak sopan. Bab 100 menemukan gigi di mana-mana. Berbaring di atas meja anggur, Zhang Wenchang mengangkat kepalanya, buru-buru menyeka air mata di wajahnya dengan lengan bajunya, menyembunyikan kesedihan, dan memaksakan senyum, mengatakan, maaf, aku terlalu banyak minum dan memikirkan beberapa peristiwa masa lalu, emosi tidak terkendali. Yevan menghela nafas dalam hatinya, teman sekelasnya yang lama mengalami masa yang buruk, dia malu pada istrinya dan merindukan seorang anak yang belum pernah dilihatnya. Tidak, suasana hati saat ini. Pada saat ini, kuil Zhang Wenchang berwarna putih, matanya bengkak, dan air matanya masih basah. Jenis kesedihan yang tersembunyi di hati bisa dirasakan oleh orang luar. Ini membuat hati Yevan berkedut dengan kencang. Ini sangat mudah, dan seorang pria kayu yang sangat sederhana telah mencapai tahap ini. Orang tua yang setengah sia-sia, kami terlalu malas untuk bertemu denganmu secara umum, bahkan jika kamu menangis sampai mati, itu tidak masalah bagi kami. Namun, temanmu banyak berbicara dan kami ingin mengenalnya. Dengan ekspresi konyol di wajah mereka, orang-orang itu datang ke meja anggur dan menatap Yevan dan Zhang Wenchang, sementara Han Feiyu menunjukkan cibiran, menatap Yevan Dao, di mana kehidupan benar-benar bertemu, saya selalu berpikir Anda mati dalam kehancuran itu, saya tidak berharap bertemu secara kebetulan di sini. Lebih dari 2 tahun kemudian, saya tidak ingin selalu dekat dengan Anda setiap saat. Yevan duduk di sana dengan tenang dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia mengambil gelas itu dengan santai dan tenang dan menyesap dan berkata, di mana kehidupan tidak bertemu. Aku benar-benar mendengar kalimat ini lagi, yang terakhir orang-orang tidak menyakiti orang lain, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Dia memikirkan penatua Han. Mendengar Han Feiyu mengatakan hal yang sama pada saat ini, dia merasa sangat aneh di hatinya. Kamu sangat tenang, jangan pura-pura tenang, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, aku akan mengupas kulitmu hidup-hidup. Pada titik ini, alis Han Feiyu berdiri terbalik, matanya menakutkan, dan wajahnya tampak sangat berantakan sulit baginya untuk melupakan adegan dipukuli di awal, selalu menempel di hatinya seperti duri. Kakak Han, dia punya dendam denganmu. Serahkan pada kami, kita bisa langsung memukul yang cacat, jangan khawatir di sini. Baru saja pembicaraan sampah ini sangat agresif, bahkan jika kita belum melecehkan Brother Han, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Beberapa orang mencibir, jadi Anda harus mulai. Zhang Wenchang buru-buru berdiri dan berkata, beberapa saudara dan saudari, jangan lakukan ini. Dia hanya orang biasa, jangan kacau.
Pak tua setengah sia-sia, kamu tinggal di sini, tidak ada apa-apanya untukmu di sini. Salah satu dari mereka menghina dan sangat tidak sabar. Dia mendorong Zhang Wenchang ke arah terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ketika Anda pertama kali mulai, Penatua Mayun menganggap Anda sebagai harta, apa hasilnya? Tapi itu hanya kebetulan yang pertama kali membuka laut pahit, apa gunanya, setelah waktu yang lama, itu benar-benar dipukul kembali ke bentuk aslinya. Orang tua setengah sia-sia, kamu jarang menghalangi, jika bukan karena Liu Yiyi melindungimu di mana-mana. Hei! Orang yang berbicara mencibir berulang kali. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa kemudian, semua orang tahu apa yang dia maksud. Beberapa, saya tidak akan membayar Anda lagi. Jika Anda tidak puas, datanglah padaku, jangan menyulitkan saya sebagai teman. Zhang Wenchang menjangkau dan menghentikan beberapa orang, menghalangi Ye Fan di belakang. Orang tua yang setengah sia-sia, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang, pikirkan tentang hal itu, apa yang Anda lakukan. Salah satu dari mereka sangat tidak puas, memandangnya dengan jijik, mendorongnya pergi dan berteriak, lari. Ye Fan mendukung Zhang Wenchang, melirik beberapa orang, dan berkata, apa yang kalian pikirkan? Jangan lakukan ini pada Ye Fan. Zhang Wenchang buru-buru menghentikan Ye Fan agar tidak meneruskannya, dan kemudian melangkah maju lagi, berkata, beberapa orang benar-benar minta maaf, teman saya hanyalah manusia biasa, tidak peduli jika Anda merasa marah, datang saja ke saya, jangan malu. Pria muda yang dipimpinnya sudah tidak sabar dan tidak tahan lagi, meraih keras Zhang Wenchang dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir Liu Yiyi bisa menahanmu, jika kamu tidak ingin mati, tinggalkan aku jauh. Biarkan dia pergi. Ye Fan masih duduk di sana, tidak bangun, mengambil segelas anggur, dan menuangkannya langsung ke wajah pria itu. Kamu mencari kematian. Pria itu menuju ke wajah yang sangat suram, mendorong Zhang Wenchang keluar, mengangkat telapak tangannya ke wajah Ye Fan. Ye Fan duduk di sana tanpa bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih tamparan yang datang, memelintirnya dengan keras, dan, klik, itu patah, mematahkan pergelangan tangannya secara langsung, menjadi kail ikan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menamparnya di wajah pria itu, memompa dengan berat di atasnya. Pok! Tamparan yang sangat keras, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa wajahnya cacat, dan kemudian gigi-gigi itu jatuh, darah memuntahkan, seluruh orang itu terbang seperti boneka, 7 atau 8 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras di tanah. Tidak ada yang mengira itu akan menjadi hasil. Pria itu berjuang beberapa kali di tanah, tetapi tidak bangun, telinganya berdengung, kepalanya pusing, kepalanya hampir robek, dan dia berteriak, bunuh aku. Han Feiyu mengenal Ye Fan lebih baik dan mundur sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia mengingatkan orang lain, hati-hati, limbah ini memiliki fisik khusus dan kekuatan besar. Jangan ditangkap olehnya, serang dia dari jauh, dan pengorbanan langsung dapatkan senjata dan potong dia menjadi saus daging. Sudah agak terlambat baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Dia langsung meraih seorang pria, dan menampar wajahnya. Dia mabuk, dan darah mengalir di mulut, seperti orang-orangan sawah. Secara umum, itu langsung digunakan sebagai senjata untuk memobilisasi. Boom! Kekuatan dan kecepatan Ye Fan sangat mengerikan. Dia menggerakkan pria itu di tangannya dan melemparkan 3 biarawan kepadanya, menjerit dan terbang keluar. Semua orang yang hadir mendengar suara patah tulang. Putar balik, jangan dekat dengannya. Han Feiyu berteriak. Di mana sekarang seseorang masih mengingatkannya bahwa anak laki-laki di sisi yang berlawanan adalah binatang humanoid, begitu liar, membawa orang yang hidup besar seperti memegang tusuk gigi dan menghancurkan orang lain berguling-guling. Kakak Han, bukankah kamu bilang dia sampah? Bagaimana limbah ini memiliki kekuatan magis? Orang-orang lainnya berdebar dan menanyai Han Feiyu dengan tatapan buruk. Ini benar-benar hanya sia-sia, dia tidak bisa berlatih, dia hanya memiliki banyak kekuatan, selama dia tidak mendekatinya, mudah untuk membunuhnya. Wajah Han Feiyu mencibir sambil mencibir. Semua orang mengorbankan senjata mereka, dan kemuliaan melintas dalam sekejap mata, dan segel kayu biru, penguasa besi yang dingin, dan tombak darah merah semua tergantung di udara dan mengarah ke Ye Fan. Jika kamu ingin dia mati, meskipun kamu mengorbankan senjata, aku tidak keberatan menggunakannya sebagai perisai manusia. Ye Fan melambaikan senjata humanoidnya dan berkata dengan santai, berurusan dengan para bhikkhu ini di alam laut yang pahit, dia tidak perlu mengungkapkan kekuatannya. Tidak, semuanya tenang. Zhang Wenchang melangkah maju, wajah cemas, menghalangi Ye Fan, berteriak kepada orang-orang itu, dia bukan hanya temanku, tetapi juga teman Liu Yiyi, kamu tidak bisa ini untuknya. Singkirkan orang tua, lepaskan aku, sekarang tidak berhasil membangkitkan siapapun, sulit untuk keluar dari hatiku tanpa membunuhnya. Pria yang pertama kali terbang keluar oleh tamparan Ye Fan, menutupi pipinya yang bengkak memanjat, matanya bersinar dingin, berkata, apakah Liu Yiyi hebat? Jika dia berani datang ke Xingxi untuk meminta dosa, seseorang akan secara alami menghadapinya. Melihat teman sekelas tua yang tidak memuaskan ini, Ye Fan menghela nafas dengan lembut, menepuk pundaknya, dan berbisik, jika kamu mundur, mereka tidak bisa menolongku. Setelah kata-kata ini, Ye Fan meraih lengan Zhang Wenchang dan menerbangkannya tepat. Masih bodoh melakukan sesuatu, dan mencakarnya hidup-hidup untukku. Lelaki itu pergi dengan marah. Wehee! Suara menerobos langit terus datang, seperti segel Aoki, penguasa besi dingin, tombak darah merah, DLL. Ye Fan dengan tenang dan tenang, melambaikan senjata humanoid di tangannya, terus-menerus menghalangi. Ah, kamu potong aku. Pria yang ditangkap oleh Ye Fan di tangannya sedikit sadar saat ini, berteriak berulang-ulang, dan terus mengutuk. Jika bukan karena beberapa orang itu untuk menutup tangan mereka dengan cepat, bhikkhu itu telah dipotong-potong.
Coba lihat, aku bisa melihat apakah dia bisa memblokir semuanya, aku harus mencukurnya hidup-hidup. Pria itu pergi, dengan wajah muram seperti air, memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menembak lagi. Chen Feng, kamu tidak bisa melakukan ini, aku akan dibunuh olehmu. Biksu yang tertangkap di tangan Ye Fan berteriak ngeri, tetapi kemudian pingsan oleh Aoki Yin. Orang-orang di sekitarnya mematuhi pria bernama Chen Feng, dan semua mengorbankan senjata mereka untuk memotong maju. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih membuat mulut berdarah di perisai daging selebriti dari waktu ke waktu. Ye Fan tidak ingin membuang waktu dengan mereka, dan budidaya para biarawan yang mencapai alam musim semi kehidupan dan membunuh realm kuhai memang semudah menghancurkan semut. Dia memegang pria di depannya, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan bergegas langsung ke pria bernama Chen Feng, dan meraihnya di tangannya sebelum dia bisa menjawab. Ah! Pria ini bernama Chen Feng berteriak berulang-ulang, dia juga diperlakukan sebagai perisai manusia, dan beberapa luka muncul di tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba merasa seperti perangkap tikus. Ye Fan tampaknya adalah kilatan petir dan berenang dengan cepat. Suara, bang-bang, terus keluar, dan semua orang difoto di tanah. Hanya Han Fei Yu yang berjuang dan mengorbankan segel Aoki untuk Ye Fan dan menghancurkannya, mencoba untuk mengejutkannya. Namun, pada saat ini dia ngeri menemukan bahwa segel Aoki yang baru saja berubah menjadi ukuran cakram gerinda adalah daun siapapun yang tertangkap tangan tidak bisa digoncang. Bang! Han Fei Yu sangat ketakutan, sehingga harta kayunya yang hijau mudah ditangkap oleh Ye Fan, dan kemudian dia mengambil pukulan backhand, semudah melambaikan pemukul lalat, ya, pada saat ini, dia merasa seperti lalat. Klik. Tulang dada Han Fei Yu tidak tahu berapa banyak pecahan www.mtnovel.com dia muntah darah, dan langsung tertembak ke tanah, sulit untuk bergerak lagi. Seseorang berbaring di depan restoran kecil, semua bersenandung kesakitan, tidak ada yang bisa bangun, Zhang Wenchang tidak jauh tidak bisa mempercayai matanya, berkata, ini. Ye Fan menjemput orang-orang ini, melemparkan mereka ke satu tempat, dan kemudian menampar mereka satu persatu, dan berkata, hanya karena kamu ingin menggertak orang juga. Kamu, sampah yang tidak bisa aku praktekkan, masih mengenai gigimu. Papa. Tangan Ye Fan terhubung, dan dia menamparnya satu demi satu, orang-orang yang memukul mereka memercikkan air, darah beterbangan, dan giginya kendur. Semua orang berteriak berulang-ulang, memohon belas kasihan. Ye Fan tentu saja berfokus pada merawat Han Fei Yu dan Chen Feng, mereka ditempatkan berdampingan seperti anjing mati, dengan tamparan besar dan tamparan terus-menerus, dan suara tamparan tajam tidak ada habisnya. Kamu. Hidung dan hidung Han Fei Yu berdarah, mata penuh dendam. Pok. Ye Fan menampar mukanya, dan kemudian mengangkatnya, berkata, di mana kehidupan benar-benar bertemu. Han Fei Yu mendengar kalimat itu, dia muntah darah dengan keras, gemetar di seluruh, hampir berteriak.